Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 12, Aku Tidak Akan Pergi. Begitu Luli memutuskan, dia berlari seperti neraka dan mengikuti pengawalan keluarga Liu di sepanjang jalan setapak gunung. Itu hanya karena pengawal keluarga Liu semuanya mengendarai serigala perak, jadi Luli akhirnya kehilangan jejak karena mereka terlalu cepat. Kejar mereka. Lady Yi dikirim oleh keluarga Liu untuk mengawasi peti mati yang membawa bisnis. Dia seharusnya berada di suatu tempat antara Cutting Blade Ridge dan Black Hawk Ridge. Luli berlari sepanjang peti mati dengan membawa jejak gunung untuk menemukan Lady Yi untuk pelet perbaikan tubuh. Pekik, pekik. Setelah Luli berlari sekitar 3 mil, dia mendengar suara seekor unggas menjerit dari Black Hawk Ridge. Luli menoleh ke belakang dan samar-samar melihat ratusan unggas ganas menyerang perisai biru di atas Black Hawk Ridge. Tapi dari kelihatannya, unggas ganas ini bukan Swan Beast berperingkat tinggi karena mereka tidak bisa menembus perisai biru. Tanah pemakaman es keluarga Liu secara alami membuat para pengawal keluarga Liu khawatir. Luli tidak peduli lagi, tetapi hanya berlari di atas kecepatannya di sepanjang jalur gunung. Malam itu benar-benar telah jatuh. Cuaca bagus malam ini, dengan cahaya bulan yang berkabut menerangi. Luli ingat jejak itu dengan sangat baik karena dia berlari naik turun setiap hari membawa peti mati. Dia berlari dengan langkah besar tanpa jeda sedetik pun. Luli bergegas 2 mil lagi sebelum dia berhenti. Dari depan, datanglah teriakan burung dan teriakan samar para prajurit. Setelah dipikir-pikir, Luli naik ke bukit batu dan melihat ke kejauhan di sana. Anehnya, ada beberapa cahaya redup di sana. Setelah beberapa lirikan, Luli langsung menyadari bahwa itu adalah cahaya dari peti kuno keluarga Liu. Nyonya Yi ada di sana. Luli melihat sosok cantik berwarna ungu yang memiliki cambuk ungu di tangannya. Dia ditutupi dengan cahaya putih, dan cambuk berkilau dalam warna ungu. Jelas, cambuk itu adalah sepotong suan artifak. Ada 7 atau 8 prajurit bersama Lady Yi. 3 pengawal dari Black Hawk Ridge tepat di samping Lady Yi. Mereka semua dikelilingi oleh sekelompok burung merah, setidaknya lebih dari 100 dari mereka menilai dari penampilannya. Kedua pihak bertempur dengan gagah, dan 2 dari eskot terluka dengan setengah dari tubuh mereka berlumuran darah. Burung-burung merah besar itu jelas Swan Beast. Bulu merah menutupi seluruh tubuh mereka seperti sisik, memberi cahaya merah lemah. Cakar besi merah mereka juga bersinar, seolah-olah dipanaskan merah. The Red Phosphorus Hawk, peringkat pertama Swan Beast. Luli tahu Swan Beast jenis ini, yang membuatnya sedikit lebih tenang. Dia telah menemukan Swan Beast semacam ini sebelumnya. Mereka terlalu agresif, tetapi mereka memiliki kemampuan pertahanan yang mengerikan. Dia dikejar oleh Red Phosphorus Hawk sekitar 2 tahun yang lalu lebih dari 3 mil dan akhirnya nyawanya diselamatkan karena dia menabrak hutan. Red Phosphorus Hawk memang tidak kuat, tapi masalahnya ada terlalu banyak. Lebih dari 100 Red Phosphorus Hawk terus menyerang, dan dengan hanya 7 atau 8 orang di sisi Lady Yi, sangat sulit untuk bertahan. Nyonya Yi ini tampaknya cukup kuat. Dia seharusnya mencapai puncak Suan Wu Realm. Petik 2. Luli diam-diam berseru dan berpikir bahwa Lady Yi mungkin hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya, tapi dia sudah berada di puncak Suan Wu Realm. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dilahirkan dalam keluarga besar, dia yakin memiliki bakat yang bagus. Melakukan apa? Lady Yi dan yang lainnya dikelilingi oleh Red Phosphorus Hawk. Jika dia mendekat, dia akan diserang oleh Red Phosphorus Hawk juga. Satu langkah ceroboh dan dia akhirnya akan terbunuh. Aku seharusnya mengambil pedang dari Digu. Petik 2. Luli sedikit menyesal. Luli akan dirugikan tanpa senjata untuk melawan Red Phosphorus Hawk. Serangan Red Phosphorus Hawk tidak benar-benar mengerikan, namun, jika dia dicengkeram oleh cakar Red Phosphorus Hawk atau dipatuk oleh paruh mereka, dia akan terluka parah. Luli sekitar 0,3 mil dari medan pertempuran. Dia bersembunyi di balik bukit batu pada saat itu, sehingga Red Phosphorus Hawk tidak menghiraukannya. Tidak masalah baginya untuk mundur sekarang. Aku akan mengambil risiko. Akhirnya, dia berteriak dengan suara tertekan sambil mengepalkan giginya. Terlalu banyak bagi Lady Yi dan yang lainnya untuk bertarung melawan lebih dari 100 Red Phosphorus Hawk. Mereka semua bisa bertarung sampai mati, tetapi jika mereka semua mati, lalu dari mana Luli mendapatkan pelet perbaikan tubuh? Keluarga Liu tidak mau mengakui hutang itu. Sekarang dia ada di sini,
dia tidak mau pergi dengan sukarela. Dengan kekuatan lebih dari 9.900 pound, Luli dipenuhi dengan banyak kepercayaan diri. Dia melirik beberapa kali dan melihat sebatang tongkat seukuran pangkuan seseorang. Dia mengambil tongkat dan diam-diam bergegas menuju medan perang. Aduh! Teriakan menyakitkan datang ketika salah satu pengawal keluarga Liu menarik bahu kirinya dicengkeram oleh cakar elang. Beberapa lubang langsung muncul di bahunya saat darahnya menyembur keluar. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang di sebelahnya menawarkan bantuan, kepalanya akan hancur. Tunggu sebentar, Lady Yi melambaikan cambuknya dan dengan saksama mengalahkan satu Red Phosphorus Hawk demi satu. Dia berteriak dengan suara lembut namun kasar, ada bis Upeafal. Keluarga kami pasti akan mendeteksi ini, dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk menyelamatkan kami. Tetap bertahan. Meskipun Lady Yi berpikir bahwa akan ada seseorang untuk menyelamatkan mereka, dia masih menjadi marah karena ada sekitar 25 mil antara sini dan Kabupaten Wuling. Dibutuhkan prajurit dari alam Xuanwu untuk berlari dengan kecepatan tertinggi mereka selama lebih dari 1 jam untuk sampai ke sini. Dengan begitu banyak Red Phosphorus Hawk, bisakah mereka membuatnya? Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri karena itu adalah tanah terbuka tanpa hutan atau gua. Aku seharusnya tidak membiarkan Liu Wu pergi. Petik 2. Lady Yi merasa menyesal tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ketika keluarga pindah Liu Wu, mereka meminta pendapatnya. Dia pikir itu hanya mengawasi membawa peti mati, jadi bagaimana mungkin ada yang salah. Selain itu, ada sejumlah besar tentara dan prajurit yang ditempatkan di luar Ais Abyss. Bahkan jika sesuatu terjadi di sana, itu tidak akan menyebar di sini. Siapa yang mengira bahwa raungan mendadak dari Beast King yang perkasa akan menakuti beberapa Suan Beast tingkat rendah di luar. Kebetulan masih ada satu peti kuno yang belum dipindahkan ke Black Hawk Ridge. Untuk melindungi peti mati kuno, Nyonya Yi dan yang lainnya menjadi sasaran Red Phosphorus Hawk. Pengawalan lain sangat dipatuk oleh paruh Hawk, dan sebuah lubang darah muncul di punggungnya. Selain Nyonya Yi dan Patriark Hong yang dapat menyebabkan kerusakan pada Red Phosphorus Hawk, yang lain merasa sulit untuk melukai Red Phosphorus Hawk. Situasi semakin berbahaya. Red Phosphorus Hawk memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Cahaya merah di tubuh mereka membuat bulu mereka sekeras besi dingin. Pisau atau pedang normal tidak bisa dengan mudah menghancurkan bulunya. Terlepas dari Lady Yi dan Patriark Hong, sisa pengawalan hanya berada di tahap pertengahan Xuan Wu Realm, dan di tangan mereka hanya Xuan artefak dari peringkat terendah. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menangkis Red Phosphorus Hawk. Mungkinkah aku akan mati di sini? Pada pemikiran ini, pikiran Lady Yi bahkan lebih terbebani oleh kecemasan. Dia tampaknya menjadi lemah dalam caranya melambaikan cambuk ungu. Kamu binatang buas berbulu, kencing. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan menderu dari jauh, lalu bayangan hitam berlari dari kejauhan. Di tangannya ada tongkat besar, dan dia dengan liar melambaikannya ke kiri dan ke kanan. Anehnya, dia benar-benar menamparkan dua Red Phosphorus Hawk pergi. Penyelamatan telah datang. Semua semangat mereka terangkat, dan mata cantik Lady Yi berkilau. Tetapi ketika mereka jelas melihat siapa dia, mereka langsung memutar mata mereka. Mereka semua tahu siapa dia, pengangkut peti mati Luli. Mereka bahkan lebih terdiam ketika mereka melihat tongkat di tangan Luli. Luli tidak bisa mengolah energi misterius, dan dia bahkan bukan seorang prajurit. Sekarang dia memegang tongkat. Apakah dia mencari ajalnya? Nak, pergi sekarang. Jangan mendekat. Petik 2. Salah satu pengawal tidak bisa membantu tetapi berteriak dalam pada Luli. Luli menutup telinga untuk itu dan terus menyerang maju seperti macan tutul lincah. Dia melambaikan tongkat di tangannya dalam gerakan menyapu, dan itu secara konsisten mengenai Red Phosphorus Hawk yang turun. Mereka semua ditampar, Luli tidak bisa dihentikan. Lady Yi dan Patriark Hong saling memandang dan merasa sedikit terangkat. Luli terlahir dengan kekuatan supernatural, dan sekarang dia sudah mengkonsumsi lebih dari selusin pelet penyempurnaan tubuh. Dia setidaknya harus memiliki lebih dari 10.000 pon kekuatan yang membuatnya menjadi penolong yang baik. Mungkin dia benar-benar bisa membantu mereka hari ini. Retak. Tapi segera, mata Lady Yi dan Patriark Hong redup lagi karena tongkat Luli dihancurkan oleh cakar Red Phosphorus Hawk. Red Phosphorus Hawk yang khusus itu turun, dan Luli, untuk menghindari serangannya, tidak punya pilihan lain selain berguling-guling dan merangkak di jalan setapak gunung.
Itu sangat memalukan. Nak, pergi atau kamu akan mati. Pada saat itu, sebagian besar elang fosfor merah belum memperhatikan Luli, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seorang pengawal lain tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Luli lagi, mencoba untuk berbicara padanya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Luli berguling-guling sebentar dan kemudian melompat. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, berguling-guling di tanah dan melompat, mencoba menghindari serangan Hawk fosfor merah. Saat dia berlari dengan susah payah, dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Sedikit demi sedikit, dia semakin dekat dan dekat. Membunuh mereka. Semua eskot, termasuk Lady Yi, dipindahkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak menyadari bahwa pria ini setia. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mereka. Tapi apa yang dikatakan Luli selanjutnya membuat semua orang El memutar mata lagi. Luli berteriak, "Nyonya Yi, kamu belum membayar saya untuk membawa peti mati. Bagaimana saya bisa pergi?" Petik 2. Bab 13, Setan di Alam Liar. Beri aku pedang atau pisau, semakin berat, semakin baik. Teriakan Luli membangunkan semua orang dengan kaget. Patriark Hong berpikir sebentar dan berkata dengan suara yang dalam, "Liu Qiang, berikan dia pedangmu." Petik 2. Red Phosphorus Hawk memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dan di atas itu, mereka bisa terbang. Dalam pertarungan melawan unggas ganas semacam ini, keterampilan Suan yang pintar tidak banyak berguna. Brute Force akan bekerja lebih baik kecuali ada artefak Suan dari peringkat yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Luli karena dia bisa menjatuhkan Red Phosphorus Hawk hanya dengan tongkat kayu. Selain Patriark Hong dan Nyonya Yi, tidak ada yang bisa bersaing dengan Luli dalam hal kekuatan. Desir, pendamping yang terluka di bahu kirinya melemparkan pedangnya ke arah Luli segera. Pengawalnya sendiri bersembunyi di bawah peti emas kuno agar jangan sampai Red Phosphorus Hawk akan menyerangnya lagi. Bagus. Meraih pedang, seluruh temperamen Luli tampaknya telah berubah. Sama seperti ketika dia bertarung dengan Dihus setelah dia mengambil pedang di Gu, Luli berteriak ke langit, "Kamu binatang buas berbulu merah, ayo." Pekik, pekik. Salah satu Red Phosphorus Hawk menjerit dan menyelam. Sepasang cakar tajam yang tampaknya dipanaskan dengan api memiliki cahaya merah, seperti cakar kematian. Sepertinya binatang itu akan menghancurkan Luli. Desir, dengan dua kaki sedikit ditekuk, seolah-olah dia berdiri kokoh di atas batu besar di dalam air terjun, Luli mencincang Red Phosphorus Hawk selama 4 atau 5 kali dalam sekejap mata seperti sambaran petir. Jeritan, Red Phosphorus Hawk mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Yang mengejutkan semua orang, salah satu cakar tajam Red Phosphorus Hawk terputus. Red Phosphorus Hawk dengan cakar patah merentangkan sayapnya dan terus terbang ke kejauhan sambil berteriak kesakitan. Bahkan Lady Yi tercengang. Apakah Red Phosphorus Hawk terbang? Bagaimana mungkin Luli memotong cakarnya hanya dengan satu gerakan? Red Phosphorus Hawk sangat tangguh dalam pembelaan mereka. Begitu banyak pengawal telah menyerang Hawk berkali-kali hari ini, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah melukai cakar Hawk. Bahkan Patriark Hong akan kesulitan memotong cakar. Sangat cepat, mata Patriark Hong berkilau saat kegembiraan membanjiri dirinya. Melihat semua orang terpana membeku, dia buru-buru berteriak, "Serang sekarang. Dengan orang ini bersama kita, kita mungkin memiliki kesempatan untuk keluar dari bahaya malam ini." Petik 2. Membunuh. Pendamping lainnya, meski masih syok, dengan cepat beraksi dan mulai menyerang. Luli sedang menyerang Red Phosphorus Hawk dan, pada saat yang sama, berusaha mendekat. Dia mengayunkan pedangnya ke Red Phosphorus Hawk yang lain, dan kali ini, Luli membidik bulu-bulunya. Jeritan. Dengan teriakan menyakitkan Red Phosphorus Hawk, Luli telah memotong satu sisi sayapnya yang berbulu. Itu kehilangan keseimbangan dan menabrak kol di dekatnya. Gerakannya sangat cepat. Kali ini, Nyonya Yi menyadari apa yang terjadi. Apa yang dilakukan Luli bukanlah keterampilan Suan canggih, pada kenyataannya. Tidak ada tanda Suan energi ditunjukkan di tangannya, yang berarti bahwa Luli tidak bisa menggunakan keterampilan Suan bahkan jika dia mau. Caranya menggunakan pedang sangat sederhana, dan itu dikatakan, ada satu sifat yang tangguh untuk itu. Cepat. Secepat sambaran petir, Luli mengayunkan pedangnya 5 atau 6 kali hanya dalam sedetik, dan mereka semua diarahkan ke tempat yang sama. Mengingat fakta bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan mengerikan di dalam dirinya,
dan bahwa ia dapat memotong pedangnya di tempat yang sama selama 5 atau 6 kali dalam sekejap mata, akan mudah untuk memahami bagaimana cakar Red Phosphorus Hawk, atau sayap terputus. Itu logika yang sama dengan menebang pohon. Setiap kali seseorang menebang pohon itu, akan muncul celah kecil. Tidak peduli seberapa besar pohon itu, ketika seseorang terus-menerus memotong celah itu, pohon itu akan pecah. Desir, desir, desir. Di sisi lain, Patriark Hong meniru apa yang dilakukan Luli dan berhenti menggunakan keterampilan Suan yang luar biasa, dia hanya melakukan memotong dan memotong yang paling sederhana. Dia memotong beberapa kali dielang dalam satu napas. Tidak mengherankan, ia juga dengan mudah memotong cakar Red Phosphorus Hawk, membuatnya terkejut. Nona Yi, ganti senjatamu. Patriark Hong berteriak kepada Liu Yi saat wajahnya dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Saat melakukan itu, Patriark Hong terus berjuang melawan Red Phosphorus Hawk. Lady Yi sekarang sadar, dan dia bertukar senjatanya dengan pria lain. Cambuknya adalah artefak Suan dari peringkat ke-7 dari kelas manusia, namun itu tidak banyak berguna melawan Red Phosphorus Hawk. Setelah Lady Yi mendapatkan senjata baru, dia mulai meniru yang lain. Dia berada di puncak alam Suan Wu, jadi kekuatannya tidak kurang dari Luli. Namun, dia tidak pandai menggunakan pedang, jadi dia tidak bisa memotong cakar atau sayap Hawk, tetapi dia masih bisa membahayakan mereka, dan itu sudah cukup baik. Kamu, pergi lebih cepat, atau kami akan menarik lebih banyak Red Phosphorus Red. Petik 2. Patriark Hong mendapat lebih banyak keberanian saat pertarungan berlangsung. Dia memandang Luli dan berteriak. Dapat diasumsikan bahwa ada bis Upeaval besar di utara. Semakin lama pertarungan berlangsung di sini, semakin mudah mereka akan menarik Suan Bis. Jika mereka dikelilingi oleh sekelompok besar binatang Suan, mereka semua akan mati. Baik, Luli mengerti ini. Dia dengan gila melambaikan pedang panjangnya, dan setiap kali dia mengayunkannya, sayap atau cakar Hawk akan terpotong. Denting. Pedang di tangan Luli tiba-tiba pecah dari tengah setelah dia bisa menakuti atau melukai lebih dari selusin Red Phosphorus Hawk. Red Phosphorus Hawk terlalu perkasa dalam kemampuan pertahanannya, dan senjata ini hanyalah Suan artifak dari peringkat pertama Human Grade. Karena Luli telah memotong di Hawk menggunakan tempat pedang yang sama, tidak heran akhirnya pecah. Tanpa pedangnya, Luli seperti harimau tanpa taringnya. Dia mencoba menghindari serangan Red Phosphorus Hawk dalam posisi yang sulit. Melihat itu, Patriark Hong berteriak dengan tergesa-gesa, beri dia pedang. Jangan repot-repot. Petik 2. Luli berteriak. Dia berguling ke tempat yang dekat dengan orang lain seperti musang lincah. Dalam tatapan semua orang yang terpana, dia meraih rantai besi dingin dari peti kuno emas, maju ke depan, dan mulai mengayunkan peti mati. Peti mati itu beratnya lebih dari 3.300 pound, dan Luli bisa mengayunkan peti mati, seperti mengayunkan palu besi besar dan membuatnya menari. Ledakan. Peti emas kuno menabrak salah satu Red Phosphorus Hawk. Itu lebih dari 3.300 pound, tetapi itu bukan bisnis kecil untuk Luli. Elang fosfor merah itu dihancurkan begitu darahnya menyebar ke seluruh bulunya. Ia berjuang sedikit, tetapi tidak bisa terbang lagi. Boom, boom, boom. Luli telah berubah menjadi iblis di alam liar. Meraih rantai besi dingin yang besar, Luli mengayunkan peti emas kuno dengan suara angin bertiup, hampir tidak menghancurkan Hawk fosfor merah satu demi satu. Begitu dia melihat Hawk menyelam, dia akan menghancurkan peti mati, mengusir 4 atau 5 pada saat yang sama, dengan mereka semua jelas terluka parah. Kamu, beraninya kamu. Nona Yi, di sisi lain, sangat marah. Dia dengan marah berteriak, kamu letakkan benda itu sekarang. Di dalamnya ada kakek buyutku. Petik 2. Patriark Hong dan para pengawal lainnya saling memandang dengan tak percaya. Luli terlalu berani. Di dalam peti emas kuno adalah tubuh para leluhur dan leluhur keluarga Liu. Dalam caranya mengayunkan peti mati, tubuh di dalamnya mungkin telah hancur berkeping-keping. Itu adalah tindakan menodai leluhur dan mengagetkan jiwa almarhum. Tidak heran Lady Yi marah. Luli, bagaimanapun, tidak meletakkannya. Dia terus mengayunkan peti mati kuno dan terus menyerang Red Phosphorus Hawk. Sambil melakukan itu, dia menoleh dan menjawab, mana yang lebih penting, hidupmu atau peti kuno? Jika kita tidak mengalahkan Red Phosphorus Hawk, kita semua akan mati. Peti mati kuno tidak akan rusak, leluhurmu tidak memiliki kesadaran, dan dia pasti akan memaafkan kami atas perilaku kasarnya. Petik 2.
Terlalu lambat untuk melawan Red Phosphorus Hawk dengan pedang. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Red Phosphorus Hawk, bagaimana mungkin Lady Yi menemukan waktu untuk memberinya pelet penyempurnaan tubuh? Yang diinginkan Luli hanyalah pelet penyempurnaan tubuh, dia tidak ingin tempat ini menjadi pekuburannya. Begitu mereka menarik sekelompok besar Swan Beast di sini, dia akan menjadi. Kamu, Nona Yi marah dan geram, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghentikan tindakan kasar Luli. Ada lapisan penghambat yang melindungi peti mati kuno, jadi itu seharusnya tidak apa-apa. Kalau tidak, jika penutup peti mati terbuka, tubuh di dalam akan terbang keluar. Itu benar-benar akan membuat Lady Yi marah. Patriark Hong menghibur Nona Yi, situasi di sini sangat mendesak dan sangat berbahaya. Kami tidak punya pilihan. Nenek moyangmu tidak akan menyalahkanmu. Penting untuk melindungi hidup kita sekarang. Kita harus mengalahkan Red Phosphorus Hawk sesegera mungkin dan mengungsi. Petik 2. Yang bisa dilakukan Lady Yi hanyalah membiarkan amarahnya pada Red Phosphorus Hawk. Dia melihat ke arah Luli berkali-kali, karena takut bahwa lapisan penghambat akan rusak dan tubuh akan terbang keluar. Tongkang, Luli berteriak berulang kali. Meraih kerantai besi besar, dia terus mengayun dan melambaikan peti emas kuno yang bersinar. Setiap kali dia menyerang, akan ada satu atau dua Red Phosphorus Hawk yang dihancurkan. Luli terlalu kuat untuk menjadi nyata. Aneh. Kedua pengawal yang terluka bersembunyi di bawah batu besar. Napas mereka terengah-engah melihat apa yang dilakukan Luli. Hanya setengah bulan yang lalu, mereka memandang rendah Luli, tetapi pada saat itu, mereka menyadari bahwa jika mereka bertarung dengan Luli, mereka dapat dengan mudah dihancurkan hingga mati. Malam yang dingin suram, dan angin yang membeku terus mengamuk. Di jalan kuno di hutan belantara, sekelompok elang besar dengan cahaya merah terus menyelam. Di jalur gunung, seorang remaja mengayunkan peti emas kuno. Itu melukis adegan yang sangat mengejutkan dan mengejutkan. Bab 14, Never Make It Back Ali. Dengan peti emas kuno sebagai senjata, Luli menjadi lebih cepat dalam menimbulkan luka pada Red Phosphorus Hawk. Dengan setiap serangan, Luli bisa menghancurkan satu atau dua Red Phosphorus Hawk. Hanya dalam setengah jam, ada banyak Red Phosphorus Hawk yang terluka tergeletak di hutan belantara. Banyak unggas ganas yang membuat sayapnya patah, sehingga mereka tidak bisa terbang. Mereka mengepakkan sayap di tanah, berguling dan menjerit. Banyak bukit batu yang roboh, dan bekas-bekasnya ada di tanah, itu berantakan sekali. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar 3 dupa, hanya ada kurang dari 10 Hawk fosfor merah yang tersisa di langit. Yang membela Swan Beast ini pada dasarnya keluar dari bahaya. Luli terengah-engah karena kelelahan. Dia menurunkan peti mati kuno dan berhenti menyerang karena Red Phosphorus Hawk terlalu takut untuk bergerak mendekatinya. Peti emas kuno hampir tidak hancur ke tanah, yang membuat tanah bergetar. Sudut mulut Lady Yi berkedut. Mayat di dalam mungkin terguncang menjadi beberapa bagian sekarang. Itu leluhurnya. Tongkang. Setelah Patriark Hong telah mengalahkan Red Phosphorus Hawk yang lain, dia melihat sekeliling dan memerintahkan dengan tekad, kita perlu bersiap untuk mundur. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Teriakan begitu banyak Red Phosphorus Hawk akan menarik lebih banyak Swan Beast dengan cara ini. Petik 2. Bagaimana dengan peti kuno? Lady Yi mulai cemas. Jika mereka mundur, tidak ada yang akan melindungi peti kuno. Bagaimana mereka bisa meninggalkan peti mati kuno di sini tanpa pengawasan? Biarkan saja, lapisan penghambat melindungi peti kuno. Swan Beast tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Petik 2. Patriark Hong berpikir sejenak dan berkata sambil melambaikan tangannya. Luli punya ide dan dengan cepat menarik peti mati itu ke sisi bukit kecil. Setelah itu, dia melompat ke atas bukit dan mengangkat kakinya, lalu dia menginjaknya beberapa kali. Bukit itu tergenggam dan tanah jatuh, menutupi peti kuno. Luli melompat turun dari bukit dan berkata, sekarang, tidak ada Swan Beast yang akan melihat peti kuno Anda. Petik 2. Oke, mari kita pergi. Lady Yi melihatnya. Dia melambaikan pedangnya dan menunjukkan pengawalan untuk mundur setelah dia mengalahkan Red Phosphorus Hawk lainnya. Tapi Luli khawatir dan berteriak, Nyonya Yi, tunggu. Anda belum memberi saya pelet perbaikan tubuh. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lady Yi memutar matanya dan menatap Luli. Lalu dia mengangguk ke Patriark Hong. Patriark Hong mengeluarkan sebuah tas kecil dan melemparkannya ke Luli bersama dengan pedang pendamping dan berkata, anak muda, ada 10 pelet perbaikan tubuh di dalam.
Mereka semua milikmu. Anda dapat menggunakan pedang untuk melindungi diri Anda sendiri. Petik 2. Tuan, terima kasih. Petik 2. Luli mengambil alih pedang itu. Dia senang dan senang ketika dia membuka tas dan melihat ke dalamnya. Dia membuat busur dengan tangan terlipat di depan dan langsung pergi. Ada bis Upeafal, jadi dia khawatir tentang keselamatan kakaknya. Tunggu, Lady Yi berteriak. Luli melihat kembali dengan kebingungan. Lady Yi terdiam dan kemudian berkata, kamu membantu kami hari ini. Jika Anda ingin bergabung dengan keluarga Liu kami, setelah bis Upeafal mereda, Anda bisa datang dan menemukan saya di Kabupaten Wuling. Petik 2. Luli tidak bisa mengolah energi Suan, jadi Lady Yi telah membencinya. Namun, Luli telah menunjukkan kemampuan bertarung yang substansial, terutama caranya menggunakan pedang seperti sambaran petir yang membuat Lady Yi menatapnya dengan cara baru. Selain itu, ia menyelamatkan hidup mereka. Itu sebabnya dia menjangkau dengan cabang zaitun. Oke, terima kasih, Nyonya. Petik 2. Luli bersemangat lagi. Keluarga Liu adalah tuan dari Kabupaten Wuling, keluarga dari peringkat ketiga. Setelah bergabung dengan keluarga Liu, Diba harus menunjukkan rasa hormat kepada Luli. Dia bisa membawa saudara perempuannya untuk tinggal di Kabupaten Wuling, dan mereka tidak akan lagi takut pada Diba mencari masalah. Patriark Hong dan para pengawalnya melawan Red Phosphorus Hawk yang tersisa dan segera mundur bersama Lady Yi. Mereka tidak pergi ke Black Hawk Ridge. Ada perisai di sana yang Swan Beast biasa tidak bisa hancurkan. Jika ada Swan Beast yang kuat, mereka ada di sana seperti tindakan bunuh diri. Luli berlari liar dalam kegelapan dan juga tidak berani kembali ke Black Hawk Ridge. Dia hanya bisa berlari menuju selatan. Tanpa jejak gunung di selatan, ia harus berjuang keras untuk maju melewati gunung dan bukit. Roar! Kadang-kadang, datanglah auman binatang besar dari utara. Untungnya, itu tampaknya cukup jauh, jadi tidak ada ancaman yang dihadapi ketika berada di lokasi Luli saat ini. Luli tidak ingin khawatir tentang itu lagi dan hanya berkonsentrasi untuk bergegas pulang. Sambil membawa pedangnya, dia berlari dengan liar seperti binatang buas, dan tak lama kemudian, dia akhirnya menemukan jejak gunung yang mengarah ke suku itu setelah sekitar 3 mil. Setelah beberapa jam, ia meninggal suatu suku. Ada beberapa keributan di suku itu, tetapi tidak ada tanda-tanda serangan Swan Beast. Luli langsung merasa lega. Suku ini terletak di sebelah utara suku Dilong. Karena suku ini aman, suku Dilong juga harus aman. Melanjutkan, setelah sekitar 1 jam, dia akhirnya berhasil kembali ke suku. Suku itu terbakar dengan cahaya dan diisi dengan kekacauan dan kebisingan. Binatang buas yang meraung ke utara jelas mengejutkan mereka. Luli melihat sosok yang dikenalnya di luar pagar dan kemudian dia berteriak, "Kak!" Fiuh! Luling berdiri di sudut dan menghela napas lega setelah melihat Luli yang kembali dengan selamat. Tapi banyak wanita tua menggumamkan kata-kata sumpah dan melemparkan pandangan dingin ketika mereka melihat Luli. Mereka kesal pada Luling dan Luli tidak peduli apa. Mari kita pulang. Petik 2. Mendeteksi bahwa wajah Luli menjadi serius, Luling tersenyum dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh. Setelah mereka masuk ke rumah batu mereka sendiri, Luling bertanya, kenapa kamu kembali begitu terlambat hari ini? Apakah ada bis Upeafal di utara? Saya mendengar banyak binatang yang meraung dan unggas menjerit. Petik 2. Iya nih. Luli mengangguk dan menjelaskan situasinya. Dia takut Luling akan memarahinya, jadi dia mengabaikan bagian tentang dia menyelamatkan Lady Yi dan yang lainnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menyia-nyiakan waktu karena dia menemukan beberapa bis Suan dari peringkat rendah. Ya, dia menyebutkan bahwa Nyonya Yi bersedia merekomendasikan dia untuk bergabung dengan keluarga Liu. Apakah Anda mendapatkan pelet perbaikan tubuh? Apakah Nona Yi mengatakan Anda bisa bergabung dengan keluarga Liu? Petik 2. Wajah pucat Luling berubah merah muda. Dia mengangguk dan berkata, setelah kami makan, Anda pergi dan mengkonsumsi pelet perbaikan tubuh. Kami akan menunggu bis Upeafal untuk mati dan kemudian kita akan pergi ke Kabupaten Wuling untuk membangunkan bloodline Anda. Petik 2. Baik, Luli pergi ke meja makan, duduk dan mulai melahap makanannya. Dia berpikir sebentar dan bertanya, Kak, aku tidak berpikir bahwa bis Upeafal akan menyebar di sini. Apakah saya benar? Haruskah saya mengonsumsi pelet penyempurnaan tubuh besok? Petik 2. Jangan khawatir. Petik 2. Luling tampaknya tidak terlalu peduli tentang hal itu dan berkata,
ada begitu banyak prajurit yang kuat di Ais Abyss. Bis Upeaval mungkin juga diinduksi oleh mereka. Bagaimana mereka bisa melihat orang-orang jatuh ke dalam jurang kesengsaraan yang terjadi tepat di depan mereka tanpa melakukan apa-apa? Jangan khawatir, mereka pasti akan menekan bis Upeaval. Petik 2. Itu benar, Luli ingat kereta kuno yang dia lihat di Black Hawk Ridge dan prajurit yang kuat dalam baju besi emas. Sekarang dia agak lega, karena keluarga super telah membuat langkah mereka pasti akan melihatnya, atau setidaknya mereka akan mencoba untuk menekan bis Suan yang kuat. Setelah makan malam, Luli diam-diam keluar dan memeriksa suku. Setelah memastikan bahwa tidak ada Suan bis di dekatnya, ia kembali ke kamarnya untuk mengkonsumsi pelet perbaikan tubuh. Kali ini, dia mengonsumsi 5 pelet penyempurnaan tubuh, tetapi tidak berani mengonsumsi lebih banyak. Pelet 5 perbaikan tubuh lebih dari cukup untuk meningkatkan kekuatannya menjadi lebih dari 11.000 pound. Ketika dia sedang mengkonsumsi pelet perbaikan tubuh, dia mendengar raungan keras lain datang dari utara. Ada kekacauan dan keributan di suku setiap saat. Sepertinya orang-orang di suku itu tidak bisa tidur nyenyak. Kak, aku akan tidur sekarang. Bangunkan saya jika ada sesuatu yang salah. Petik 2. Ketika Luli selesai mengkonsumsi pelet perbaikan tubuh, dia terlalu mengantuk untuk membuka matanya. Dia berjalan keluar dari kamarnya untuk memberitahu Luling dan langsung tertidur lelap setelah Luling merespons. Setelah beberapa saat, Luling pergi ke kamar Luli, terlatih-tatih, dengan sebuah buku di tangannya. Dia duduk di sisi tempat tidur Luli. Di luar terlalu berisik, tetapi dia siap membaca sepanjang malam tanpa tidur. Pada paruh pertama malam itu, binatang buas secara konsisten mengaum dari utara. Tidak pernah sepi di suku itu dengan anak-anak menangis sepanjang waktu. Luli terlalu lelah karena dia membawa 6 peti mati, bertarung melawan Red Phosphorus Hawk dengan peti emas kuno, dan dia hanya mengkonsumsi 5 pelet penyempurnaan tubuh. Dia tidak akan terbangun bahkan oleh guntur. Liontin gigi binatang itu berkedip-kedip dan berkilauan di lehernya. Luling tidak merasa cemas karena ayah mereka meninggalkan liontin gigi ini untuk Luli. Selama periode ini, konstitusi Luli sangat baik, sehingga tampaknya, liontin gigi hewan yang menyinari cahaya putih tidak berbahaya bagi Luli. Di Huo dan Di Han kembali dengan seseorang bersama mereka. Oke, ayo kembali ke rumah dan tidur. Tidak ada yang salah dengan Huo dan Han di sini. Petik 2. Oke, kita bisa tenang sekarang karena Di Hu kembali. Pada tengah malam, terdengar gelombang kebisingan di luar. Luling berhenti ketika dia siap untuk membalik-balik buku itu, dan alisnya yang melengkung mengerutkan kening. Apakah Di Huo membawa orang kembali lebih awal karena bis Upeaval? Apakah dia akan marah ketika melihat cedera Di Hu dan Di Gu dan mencari Luli untuk membalas dendam? Di Huo adalah prajurit terkuat di antara generasi muda di suku itu. Dia berada di puncak Suan Wu Realm, tetapi Luli bahkan belum mengolah Suan Energi, jadi dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk Di Huo. Luling meletakkan bukunya dan berjalan keluar dengan tongkatnya. Dia berdiri di halaman dan mengamati sebentar ketika sorot matanya semakin dingin. Lalu, dia bergumam, Di Huo, sebaiknya kamu tidak datang ke sini dan berkelahi dengan saudaraku. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa hidup kembali. Petik 2. Bab 15, hancurkan kedua kaki Anda. Raungan binatang buas mereda setelah tengah malam dan Luli tertidur nyenyak. Pada jam-jam kecil, Luling terlalu mengantuk untuk tetap terjaga, jadi dia kembali tidur. Luli bangun tepat waktu saat fajar dan meregangkan dirinya dengan nyaman. Setelah dia benar-benar bangun, dia langsung pergi keluar. Setelah memastikan bahwa suku itu tenang dan saudaranya tertidur lelap, dia melompat ke belakang gunung keluar dari halaman. Luli merasa kekuatannya meningkat setelah dia mengkonsumsi 5 pelet perbaikan tubuh tadi malam. Dengan tidak mengejutkan, dia seharusnya memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound sekarang. Tongkang, menemukan batu besar yang dia tempatkan di belakang gunung, dia mengangkatnya dengan mudah dan berlari dengan langkah cepat ke kolam di lembah. Bang! Dia dengan paksa melemparkan batu raksasa itu ke bawah, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Dia merasa telah mendapatkan sekitar 880 pound kekuatan, dan sekarang, dia pasti memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound. Dia bergegas ke kolam dan berdiri di atas batu besar di air terjun. Mengambil pisau panjangnya, dia mulai memotong di air terjun. Kali ini,
Dia dengan mudah berhasil memotong lebih dari 300 kali sebelum dia tersapu oleh air terjun. Aku sudah selesai dengan latihan. Aku harus pulang sekarang. Petik 2. Luli tidak tahu apakah bis Upeaval sudah mereda, jadi dia tidak berani tinggal terlalu lama di luar. Berpakaian, dia membawa pedangnya yang panjang dan berjalan keluar dari lembah. Dia berlama-lama dan menatap lembah ketika dia keluar. Dia telah berkultivasi dan berlatih selama 7 tahun di sini, dan sekarang dia akan meninggalkan suku Dilong, jadi mungkin dia tidak akan pernah kembali. Mau tak mau, dia enggan pergi. Pergi. Setelah beberapa kali melihat, dia berhasil menuju suku Dilong dengan langkah cepat. Kali ini, dia tidak ingin mengambil jalan memutar ke gerbang depan suku, tetapi dia langsung melompat ke halaman rumahnya. Dia akan pergi sekarang, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Matahari baru saja keluar. Luling, di sisi lain, sudah bangun untuk beberapa waktu dan sedang memasak sarapan. Dia tidak terkejut melihat Luli kembali lebih awal dari biasanya. Dia tersenyum dan berkata, "Duduklah. Sarapan akan segera siap." Petik 2. Luli mencuci muka dan berkumur. Kemudian, dia membantu Luling mengeluarkan sarapan. Seperti biasa, Luling tidak punya banyak dan hanya makan semangkuk bubur nasi. Luling berkata setelah dia selesai, "Ketika kamu selesai makan, kamu pergi keluar suku dan melihat-lihat sebentar. Jika tidak ada bahaya di jalan ke Kabupaten Wuling, kita akan pergi sore ini." Petik 2. Ada apa dengan terburu-buru? Luli mengerutkan kening. Bis Upeaval baru saja terjadi kemarin. Bahkan jika itu ditekan, mungkin ada beberapa binatang buas liar di belantara. Dia baik-baik saja dengan itu, tapi Luling tidak memiliki kapasitas bertarung. Begitu dia diserang oleh binatang buas atau binatang suan, itu akan menjadi bencana. Luling menjelaskan, Di Huo kembali kemarin, bersama dengan Di Han dan Di Tian. Prajurit generasi muda semuanya telah kembali. Petik 2. Wajah Luli menjadi khusyuk. Di Huo adalah prajurit paling kuat di antara generasi muda. Dia baru berusia 22 tahun, tetapi dia diberkahi dengan baik. Di Han dan Di Tian juga berada di puncak Suan Wu Realm, sekitar 27 tahun. Dalam suku biasa, kualitas mereka cukup baik. Ketiganya adalah yang paling kuat di antara generasi muda. Luli awalnya berpikir bahkan jika mereka mendengar tentang dia melukai Di Hu, mereka tidak akan segera kembali ke masa lalu, tetapi tampaknya karena bis Upeaval kemarin, Diba takut suku itu akan diserang oleh Suan Bis, jadi dia membiarkan mereka kembali lebih awal. Baik, Luli mengangguk dan menjawab setelah memikirkannya. Selama jalan ke Kabupaten Wuling aman, dia akan ingin pergi lebih awal juga. Dia tidak percaya diri dalam bertarung melawan 3 prajurit di puncak Suan Wu Realm. Tidak apa-apa untuk dirinya sendiri, tapi dia khawatir Luling akan terseret ke dalam masalah juga. Setelah selesai sarapan, ia mengamati suku dari dalam rumah batu. Melihat bahwa suku itu hidup dengan damai, ia segera pergi ke belakang gunung, mengambil jalan memutar pada suku-suku terdekat untuk mengumpulkan informasi. Ada seseorang di sini. Ketika dia melewati rute bundaran untuk meninggalkan suku, dia melihat sekelompok anak muda di alam liar. Dia diam-diam melirik mereka dan melihat beberapa wajah yang dikenalinya. Di Han. Mereka adalah para pemuda di suku itu. Tampaknya mereka berpatroli di luar suku, jangan sampai beberapa binatang liar Suan akan menyerang suku itu. Tidak heran suku itu begitu pendiam. Itu karena Di Huo, Di Han, dan yang lainnya melakukan tur inspeksi di luar. Meninggalkan. Luli merasa lega. Seharusnya tidak ada yang mencoba membuat Luling dan dirinya sendiri dalam masalah dalam waktu singkat, kan? Dia cepat-cepat pergi dan mengambil jalan memutar ke suku terdekat. Setelah berjalan-jalan selama 4 hingga 6 jam, ia berkeliling di daerah itu dan bertanya kepada beberapa orang dari suku lain dan mengumpulkan beberapa informasi. Memang ada bis Upeaval tadi malam. Sebuah suku besar di utara diserang dengan banyak korban, tetapi bis Upeaval untuk sementara dimadamkan. Sejumlah besar prajurit kuat keluarga super mulai beraksi dan membantai banyak bis Suan yang tangguh. Ada juga banyak prajurit yang ditempatkan di luar jurang es dari Liu, Zhao dan keluarga Lu. 1. Mereka memblokir Suan Bis di luar ais abis dan tidak akan membiarkan bis Upeaval menyebar lebih jauh. Kembalilah, dan aku akan berangkat ke Kabupaten Wuling sore ini. Petik 2. Luli menenangkan pikirannya. Selama mereka berhati-hati, jalan menuju Kabupaten Wuling akan relatif aman.
Dia khawatir tentang Luling, jadi dia buru-buru kembali ke suku tanpa henti. Di Huo dan yang lainnya juga telah kembali, jadi Luli tidak berani menggunakan gerbang depan untuk masuk suku. Dia sekali lagi memanjat dari belakang gunung ke rumah batunya. Apa? Benua Luli berubah begitu dia memasuki rumah batunya. Di sana berdiri seorang pemuda di rumah batu yang berlawanan, yang menatap Luli dengan senyum sinis. Seseorang membuntutiku. Ketika Luli melihat pemuda itu turun dari rumah batu dan menghilang, dia menjadi sangat berhati. Orang tidak perlu menebak untuk melihat bahwa pria ini dikirim oleh Di Huo dan gengnya, menunggu Luli muncul. Dia buru-buru kembali ke rumah batu dan dia terkejut melihat Luling merapikan kamar dan sudah menyiapkan bungkusan itu. Dia tidak mengepak banyak barang, hanya perhiasan, barang-barang berharga lainnya, dan pakaian, bersama dengan beberapa daging dan air kering. Semua buku di rak ditempatkan dengan hati-hati ke dalam bungkusan itu. Kak, kita harus pergi. Petik 2. Luli mengatakan kepadanya bahwa seseorang sedang menguntitnya di luar. Luling tidak menunjukkan banyak perubahan dalam emosinya dan terus berkemas. Hanya setelah semua barang penuh, dia dengan tenang duduk dan berkata, kita tidak akan bisa pergi sekarang. Karena mereka sudah mengirim seseorang untuk menguntit kita akan diburu saat kita pergi. Karena itu, kita harus menunggu mereka di sini. Petik 2. Tunggu mereka. Luli meraih pedang yang diberikan Patriark Hong padanya. Dia dengan dingin berkata, Kak, bagaimana kalau kita meninggalkan suku, adil dan terhormat? Mengingat kakek keenam kami masih di sini, saya tidak berpikir Di Hu dan yang lainnya akan berani melewati batas. Petik 2. Kakek keenam mereka adalah patriark suku dari keturunan keluarga kakek dari pihak ibu Luli, cukup menikmati harga diri di suku itu. Sebelumnya, karena kekagumannya, di badan keluarganya tidak berani bertindak sembarangan. Kalau tidak, Luli dan Luling pasti sudah lama diusir. Tidak ada gunanya. Luling menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sibuk membawa peti mati dan mungkin tidak tahu. Kakek keenam kami sakit dan belum bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari. Di Huo dan yang lainnya mungkin tidak akan membiarkan informasi apapun mencapai kakek keenam kami. Petik 2. Apa? Rasa dingin melintas di mata Luli, lalu dia mengepalkan giginya dan berkata, Kak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Siapapun yang berani membuat Anda terluka, mereka pertama-tama harus melewati mayat saya. Petik 2. Kakak konyol. Luling tersenyum dan menjawab, aku tidak selemah yang ada dalam pikiranmu. Nanti, Anda cukup ikuti pengaturan saya. Jika Di Huo dan yang lainnya berani membuat Anda dalam masalah, saya akan membiarkan mereka menyesal sejak lahir. Petik 2. Oke, melihat ketenangan Luling, Luli merasa nyaman tanpa penjelasan. Saat ini, Luli merasa Luling seperti penasihat militer yang bisa menyusun strategi dalam tenda komando dengan segala yang ada dalam rencananya. Luli, keluarlah dari sini. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah teriakan datang dari luar rumah batu. Luli melirik Luling dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Mereka datang ke sini begitu cepat sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Minumlah secangkir teh ini dan mari kita pergi. Petik 2. Luling menuangkan secangkir teh dan Luli dengan bingung menatapnya. Mereka berada dalam situasi kritis, dan teh, sekarang. Tapi dia terbiasa mendengarkan Luling. Dia mengambil secangkir teh dan meminumnya. Di tengah jalan, bagaimanapun, dia meludahkan teh dan bertanya, Kak, teh apa ini? Kenapa rasanya aneh? Petik 2. Ini barang bagus, minum saja. Petik 2. Luling tersenyum misterius. Luli menyelesaikannya dengan susah payah lalu pergi keluar dengan pedangnya. Melalui dinding pendek, dia melihat ada lebih dari selusin orang di luar. Dia tidak melihat Di Huo dan Di Tian, hanya Di Han dan lebih dari selusin orang muda dari suku itu bersamanya. Luli bertanya dengan suara berat di seberang dinding tanah, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kamu pikirkan? Di Han, yang memiliki kulit berwarna perunggu dan tampak sekuat naga, dengan muram berkata, apakah kamu tidak jelas tentang apa yang kamu lakukan? Di Hu, Di Gu, dan Di Ping masih berbaring di tempat tidur saat kita berbicara. Sebagai sepupu mereka, saya harus membalas dendam kepada mereka. Apakah Anda ingin mematahkan kaki Anda sendiri dan membawa saudara perempuan Anda untuk keluar dari suku? Atau, apakah kamu ingin aku mematahkan kakimu dan mengusir kalian berdua? Petik 2.
Bab 17, Harga Tertinggi. Api tidak menyala, tetapi asap mengepul. Rumah itu adalah rumah batu, dengan tidak banyak perabotan kayu di dalamnya kecuali beberapa rak buku, meja, kursi, balok kayu dan pintu, ditambah beberapa tempat tidur dan selimut dengan gumpalan kapas. Salju tebal baru saja berhenti belum lama ini. Karena salju dan es belum mencair, maka rumah kayu pun tidak akan terbakar terlalu serius, tetapi asapnya tebal. Rumah batu Luli terletak di sudut suku. Ada beberapa jarak bahkan dengan suku-suku terdekat, sehingga api tidak akan menyebar. Namun, api yang membakar dan gelombang asap gelap telah membuat banyak orang khawatir di suku itu. Semakin banyak mulai berkumpul ke arah ini. Melihat Di Huo dan Di Han ada di sana, beberapa wanita dan lansia tidak berani datang ke sana. Jelas hari ini, sebagian besar orang di suku telah mengetahui tentang tindakan Di Huo dan yang lainnya. Diba telah menjadi patriark klan eksternal keluarga Zhao dan prestisenya meningkat pesat di suku itu, jadi tentu saja, tidak ada yang ingin menyinggung ketegangan keluarga Diba atas omong kosong seperti ini. Tentu saja, Luli dan Luling tidak diterima dengan baik oleh siapapun. Satu-satunya orang yang peduli tentang mereka adalah kakek keenam yang saat ini ada di ranjangnya yang sakit. Dia tidak bisa campur tangan bahkan jika dia mau. Ada rasa dingin merayap di sudut mulut Luli sambil melihat orang-orang di suku di kejauhan. Meskipun mereka dilahirkan dalam suku, namun tidak ada rasa memiliki di sini sama sekali. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. Kak, kamu harus berdiri di samping. Saya akan sangat menyakiti mereka semua terlebih dahulu, dan saya akan membawa Anda keluar dari suku. Siapapun yang menghalangi kita hari ini, aku akan melumpuhkan mereka. Petik 2. Api membakar lebih kuat, memberikan setengah dari wajah Luli warna merah. Setelah Luling pindah ke sisi lain halaman, Luli perlahan mulai berjalan di luar halaman, berjalan menuju Di Han langkah demi langkah. Apa? Ada lebih dari selusin orang di luar. Mereka semua, termasuk Di Huo dan Di Tian, sedikit mengubah ekspresi wajah mereka. Pada saat ini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Momentum Luli semakin kuat. Dia seperti seekor binatang buas yang terjebak dalam situasi tanpa harapan, siap untuk bertarung putus asa dengan semua yang dimilikinya. Bunuh dia. Di Han merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Luli bergerak lebih dekat, jika tidak, momentum yang terakhir akan terus semakin kuat. Ketika momentum Luli naik, momentumnya akan turun. Di Han pasti akan ditekan oleh Luli, dan yang pertama akan dikalahkan oleh yang terakhir. Di Han berteriak dan sedikit menendang mundur ke tanah dengan hanya satu kaki dan dia terbang ke udara seperti bulu. Pedangnya tidak berubah menjadi kilau pedang yang luar biasa, tetapi hanya ditujukan langsung pada Luli. Menguasai. Seseorang bisa benar-benar merasakan seorang ahli ketika ada. Di Han tidak menggunakan keterampilan Suan canggih, tetapi hanya dalam potongan sederhana ini, Luli merasa seperti tiga arah di sekelilingnya diblokir oleh pedang panjang. Selain mundur atau membela, dia tidak punya cara lain untuk pergi. Namun di belakangnya ada rumah yang menyala-nyala. Luli tidak punya jalan kembali. Satu-satunya pilihan alternatif yang tersisa baginya adalah menguatkan diri untuk membela diri. Dia menekuk kakinya dan dengan erat meraih pedangnya. Sebelumnya, dia hanya menggunakan satu tangan untuk memegang pedang, tetapi sekarang dia menggunakan dua. Orang bisa membayangkan seberapa kuat tekanan yang Di Han berikan padanya. Tongkang. Luli memilih untuk memulai serangan. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan memotongnya ke bawah dengan kekuatan besar langsung ke forehand Di Han. Dia secepat biasanya. Hanya dalam sepersekian detik, dia sekarang berdiri tepat di samping Di Han, dan tentu saja, pedang itu akan mendarat di kepala Di Han. Haha. Petik 2. Di Han tertawa dengan muram. Luli tidak bisa berlatih keterampilan Suan karena dia tidak memiliki energi Suan. Tapi Di Han sendiri memiliki satu seni tubuh, satu Suan keterampilan dan satu seni pedang Suan keterampilan. Bagi Di Han, luka Luli, bahkan dengan sifat agresifnya, sangat menggelikan. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan Luli dan memotong Luli. Dan itulah yang dilakukan Di Han. Dia menekan pedang panjangnya ke bawah, meluncurkannya dalam lengkungan yang indah, lalu membalik dirinya sendiri. Pedang panjangnya langsung ditargetkan ke lutut Luli. Jika dia mencapai targetnya dengan gerakan ini, Luli akan kakinya lumpuh. His. Beberapa tetua memalingkan muka karena mereka tidak tahan melihat situasi menyedihkan dari patah kaki. Tapi Luling, di sisi lain,
masih merasa dunia lain seperti biasa. Wajahnya tenang dan dingin, seolah-olah yang akan patah kakinya bukan Luli, tapi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tongkang. Pada saat kritis itu, Luli masih tidak kehilangan ketenangannya. Dia bahkan tidak melihat pedang yang meluncur ke bawah ke lututnya. Dia memutar kedua tangannya sambil masih memegang pedang dengan kekuatan, dan meluncur pedang di busur. Kemudian dia memotong kepala Di Han dengan tindakan terus-menerus. Berjuang untuk hidupnya dengan hidupnya. Itu adalah strategi Luli. Dia siap untuk menukar kakinya dengan kehidupan Di Han. Itu hanya tergantung pada apakah Di Han punya nyali atau tidak. Jelas, Di Han tidak punya nyali. Dia tidak cukup bodoh untuk menukar hidupnya dengan kaki Luli. Dia harus beralih ke gerakan lain untuk berbalik dan meluncur ke atas pedang untuk memblokir pedang Luli. Luli terlalu cepat sehingga Di Han tidak bisa menghindarinya bagaimanapun juga. Luli tergantung di udara. Tidak ada tempat baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Selama Di Han bisa menghalangi langkah Luli, Luli pasti benar-benar mengekspos dirinya sendiri. Kemudian Di Han bisa menyakiti Luli dengan banyak cara. Dentang, dentang, berkilau keluar. Suara menyedihkan pedang memukul satu sama lain telah menjatuhkan ki dan darah pada semua orang. Langkah Luli begitu penuh kekuatan sehingga tubuh Di Han sangat gemetar. Kedua kakinya tenggelam ke jalan tanah, dan dua jejak kaki yang dalam muncul. Sesuatu yang salah. Di Huo berteriak dengan suara rendah. Wajah Di Tian menjadi serius. Mereka mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres dalam ekspresi Di Han. Desir, desir, desir. Pedang Luli memantul, tetapi Luli tidak berhenti sejenak. Dia tetap di udara sambil terus memotong pedangnya ke bawah. Setiap gerakan ditujukan ke dahi Di Han. Dalam satu tarikan napas, dia telah membuat 4 atau 5 gerakan dengan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound. Dentang, dentang, dentang. Suara emas dan besi memukul satu sama lain keluar. Kilauan terbang kemana-mana. Wajah Di Han menunjukkan bahwa dia kesakitan. Yang lain tidak bisa melihat apapun. Hanya dia sendiri yang tahu berapa banyak upaya yang telah dia lakukan hanya untuk membela diri. Luli memang tidak memiliki energi Suan, tapi dia tidak kalah kuat darinya. Setidaknya, ia memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pon. Yang paling penting adalah, Luli terlalu cepat dalam menggunakan pedang. Dalam satu tarikan nafas, Luli bisa memotong 4 atau 5 kali, dan setiap kali dia memotong, pedang akan membawa kekuatan lebih dari 11.000 pound. Orang-orang baru saja berkedip beberapa kali, tetapi Luli memotong lebih dari selusin kali. Sepertinya dia tidak akan pernah menguras kekuatannya. Di Han tidak bisa melawan balik karena Luli sangat cepat, dengan satu langkah demi langkah. Jika Di Han tidak akan mencoba mendorong pedang ke samping, dia akan menundukkan kepalanya. Sekarang dia tidak ingin mati, satu-satunya yang tersisa baginya adalah mati-matian menangkal serangan buas Luli seperti gelombang pasang. Dia telah bergeser menggunakan kedua tangannya untuk meraih pedangnya untuk sementara waktu sekarang, atau dia akan dihancurkan. Namun demikian, ada darah yang keluar dari purlikuennya. Tangannya mati rasa, dan kakinya gemetaran tak terkendali. Ki dan darah di tubuhnya berguling-guling. Jika bukan karena fakta bahwa dia melakukan upaya besar untuk menekan darah di tenggorokannya, dia akan memuntahkan darah beberapa waktu yang lalu. Dentang, dentang, dentang. Meskipun Luli berada pada posisi yang lebih menguntungkan, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah dia mendarat di tanah, dia melompat tinggi lagi sambil melambaikan pedang dengan kedua tangannya, dia mulai memotongnya tanpa istirahat. Ki dan darahnya sendiri juga jatuh karena syok, tetapi ia mencoba menahan napas, dan terus memotong dengan upaya yang ekstrim. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa menang melawan Di Han kali ini, jika dia merasa sedikit berkecil hati, dia akan dibunuh oleh Di Han. Dentang. Setelah Luli membuat 7 atau 8 gerakan, pedang Di Han patah. Setiap kali, Luli akan memotong di tempat yang sama. Meskipun pedang panjang Di Han adalah suan artefak kelas manusia, tapi apa yang digunakan Luli adalah sama. Di bawah pemotongan konstan dan memotong, pedang panjang Di Han, seperti cakar Red Phosphorus Hawk, tidak tahan lagi. Apa? Di Han menjerit dalam kondisi yang menakutkan sekarang karena pedangnya rusak dan tubuhnya terbuka. Jika Luli tidak berhenti, kepalanya pasti akan dipotong-potong. Dari kejauhan, Di Huo dan orang-orang lain juga khawatir bahwa ekspresi mereka berubah. Di Huo berteriak dengan marah,
Luli, berhenti. Tapi momentumnya terlalu kuat. Luli tidak bisa berhenti bahkan jika dia mau. Yang bisa dia lakukan adalah menggerakkan pedang ke samping sebentar pada saat kritis dan mencoba mengurangi sebagian kekuatannya yang menyertainya. Retak. Pedang memotong bahu kiri Dihan sekitar 4 inci dan hampir melepaskan seluruh bahu dan lengan kiri Dihan. Aduh! Dihan berteriak kesakitan. Dia mundur sekitar 10 langkah, dan terus berteriak memegang bahu yang berdarah. Semua yang ada di matanya adalah kebencian dan kebencian. Itu sangat menyakitkan. Dari sudut matanya, dia bisa melihat Luling berdiri tidak jauh di belakangnya. Sebuah ide muncul. Dihan tiba-tiba terlihat mengerikan dan galak. Dia menuduh Luling sambil berteriak, beraninya kau menyakitiku. Aku akan mematahkan kaki kakakmu yang lain sekarang. Petik 2. Luling, yang dengan tenang berdiri tanpa satu gerakan, mundur dari ketenangan melihat Dihan sedang menatapnya dengan tatapan ganas di seluruh wajahnya. Sedikit kegembiraan bahkan memerah wajahnya. Dia dengan lembut tersenyum. Dengan pantulan api pada dirinya, dia tampak semakin cantik dan genit. Luling berbicara dengan suara lembut, kamu tidak bisa mengalahkan kakakku, jadi sekarang kamu ingin menggertak seorang gadis yang sangat lemah dan rentan. Dihan, kau tidak ada gunanya, seperti ayah dan pamanmu. Tapi, apakah Anda yakin saya penurut? 5 tahun lalu, saya sudah mengajukan klaim. Siapapun yang ingin menggertak kakak saya dan saya akan membayar. Akan membayar harga tertinggi. Petik 2. Bab 18, Wanita Gila. Hati-hati, Dihan. Di Huo dan Di Tian berteriak bersamaan dengan satu kemauan. Tak satu pun dari mereka yang jelas tahu mengapa Luling begitu tenang, mereka juga tidak tahu apa yang bisa diperhitungkan Luling. Tapi mereka mendeteksi warna merah muda di pipi Luling. Entah bagaimana, mereka memikirkan senja 5 tahun lalu, ketika Luling tampak persis seperti dia sekarang. Perasaan tak menyenangkan muncul di benak mereka berdua. Kak, Luli berteriak dan bergegas menuju Luling. Sayangnya, ada jarak antara dia dan Luling, dan Dihan sudah lebih dari 3 kaki lebih dekat ke Luling. Dengan jarak yang semakin pendek antara Dihan dan Luling, wajah Luling menjadi jauh lebih merah, seperti rubah centil, sehingga Dihan mulai merasa tidak pasti dan gugup. Teriakan Di Huo dan Di Tian telah membuat Dihan ragu, tapi Luling tepat di depannya, dan Luli juga bergegas ke arahnya. Jika Dihan tidak bisa menyakiti Luling sekarang, dia mungkin akan dibunuh oleh Luli yang sedang marah. Wanita gila, siapa yang ingin kamu takuti? Dihan berteriak dan terus menyerang ke arah Luling. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan dengan kata-katanya, dia tiba-tiba dipenuhi dengan teror dan matanya menyipit saat dia tiba-tiba mulai mundur. Dia melihat Luling mengangkat salah satu lengannya. Ada titik hitam keluar dari lengan bajunya. Titik hitam itu bergerak begitu cepat, semakin besar di mata Dihan. Ada cahaya di titik itu. Tidak perlu dikatakan, itu sesuatu yang mematikan. Bang! Tidak peduli seberapa cepat dia berjalan mundur, dia tidak akan secepat titik hitam. Dia mencoba memblokirnya dengan pedang, tetapi sudah terlambat. Titik hitam dengan cepat membesar di pupil matanya dan masuk di antara kedua alisnya dalam sekejap. Ledakan. Dihan, yang berjalan mundur, berhenti bergerak. Dia gemetar di tempat itu dan jatuh ke tanah. Ada baut hitam di antara alis Dihan. Setengah baut dikubur di dalam tengkoraknya dan kilauannya berkilau. Dihan meninggal seketika. Mendesis. Ada kesunyian total di sekitarnya kecuali beberapa terengah. Semua orang menatap Dihan yang sudah berhenti bernapas. Setelah mereka melihat bola matanya yang masih menunjukkan teror dan darah hitam mengalir keluar dari baut, semua orang akhirnya merasa takut dan kaget muncul dari jiwa mereka yang terdalam. Itu sama untuk Luli. Dia sudah membunuh sejumlah besar binatang buas, serta binatang suan, tetapi tidak pernah manusia, belum lagi di dalam suku. Luling, seorang gadis lemah yang mereka bahkan tidak pernah lihat membunuh seekor ayam sebelumnya, berani membunuh manusia di depan semua orang hari ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara Han, seorang pria muda menenangkan diri dari keterkejutan, berteriak dan bergegas menuju Dihan. Dia membawa Dihan ke kejauhan dalam upaya putus asa untuk menyelamatkannya. Jangan buang waktumu. Dihan sudah mati. Pada baut adalah racun dari Underleaf Pearl. Pernahkah Anda mendengarnya? Begitu seorang manusia diracuni oleh Underleaf Pearl, seseorang akhirnya akan pergi ke dunia bawah. Petik 2. Suara lembut naik tanpa emosi sama sekali.
Luling telah berbicara sementara wajahnya masih merah muda, sangat cantik dan menawan seperti bunga yang lembut. Itu sangat indah sehingga orang tidak tahan melihatnya. Pada saat itu, memang benar bahwa banyak orang tidak berani memandangnya. Dia baru saja membunuh seseorang, tapi dia tetap tenang setelah itu. Apakah dia masih manusia? Wanita ini benar-benar gila. Ah, dasar wanita gila. Kamu berani membunuh saudaraku Han. Kamu lebih baik bersiap-siap karena aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Pria muda yang memegang di Han telah berubah gila dan menyerbu Luling seperti binatang buas yang berlari liar. Luli akhirnya sadar dan dengan cepat berlari ke arah Luling. Luling perlahan mengangkat tangannya dan menunjukkan panah hitam kecil mekanis. Dia dengan dingin menatap pemuda itu dan berkata, saya telah menamai panah ini sebagai panah mencari kematian. Saya menghabiskan 3 tahun membuatnya. Kecepatan penembakan baut bisa menandingi pukulan oleh seorang prajurit di alam laut roh dengan kekuatan penuh. Ada racun di atasnya. Siapapun yang berani masuk dalam 6 radius 5 kaki di dekat saya pasti akan mati. Jika Anda tidak percaya, datang dan coba. Petik 2. Pria muda itu berhenti dan tidak berani melangkah maju. Dihan berada di puncak alam Xuan Wu, tetapi dia hanya pada tahap awal di ranahnya saat ini. Jika dia bergegas, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya akan terbunuh. 3 tahun, Underleaf Pearl. Luli mulai mengingat sesuatu. 3 tahun lalu, Luling memang mempermainkan sesuatu. Dia menghabiskan 1 bulan di waktu luangnya meraut. Ketika Luli bertanya padanya, dia hanya mengatakan dia bersenang-senang. 1 tahun yang lalu, dia meminta Luli untuk memanen beberapa tanaman obat yang sekarang ternyata adalah mutiara Underleaf. Kakakmu, aku, tidak bisa mengolah energi Xuan, tapi aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Siapapun yang berani membuat kita kesulitan pasti akan menyesal dilahirkan sejak awal. Petik 2. Luli sekali lagi ingat apa yang dikatakan Luling ketika dia kembali ke suku untuk memeriksa Luling setelah dia menyakiti Di Huo dan 2 lainnya. Sekarang, Luli bisa melihat bahwa Luling memang memiliki kapasitas untuk melindungi dirinya sendiri. Siapapun yang tidak ada di alam laut roh atau di atas pasti akan mati jika mereka berani mendekatinya. Namun, pada saat itu, Luli mendapati Luling begitu asing. Dia tidak seperti saudara perempuan yang lemah lembut dan tampak lemah. Bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh orang, apalagi tetap tenang setelah itu. Han, tepat pada saat itu, teriakan penuh dengan kesedihan datang dari jauh. Beberapa manula datang dengan langkah bersama seseorang. Mereka adalah para leluhur suku yang tinggal di belakang. Mereka sudah lanjut usia, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan pemuda dalam kemampuan mereka untuk bertarung. Itulah sebabnya mereka tidak mengikuti Diba ke stasiun di luar Ais Abyss. Dihan meninggal dengan mengerikan. Tidak diragukan lagi, kelompok orang ini tidak bisa hanya duduk di sana dan membiarkannya terjadi di depan mata mereka. Dihan adalah cucu dari salah satu tetua. Para lansia bergegas mendekat. Salah satu tetua yang memiliki rambut perak dan hanya 1 tangan akan mengekspresikan kegilaannya pada Luling. Dia menunjuk Luling dengan satu-satunya lengannya dan berkata, kamu benar-benar galak. Kami berasal dari suku yang sama. Bagaimana Anda bisa begitu kejam, benar-benar tanpa hati nurani atau hati? Surga tidak akan mentolerirnya. Surga tidak akan mentolerirnya. Petik 2. Kanan, adalah, suku kami telah membesarkan 2 orang ini tanpa imbalan apapun selama bertahun-tahun. Mereka adalah jiwa yang tidak tahu berterima kasih. Kita seharusnya melihatnya datang dan memberi mereka makan binatang ketika mereka masih kecil. Petik 2. Bunuh mereka dan balas dendam untuk Dihan. Beberapa orang tua bersumpah tanpa henti. Beberapa wanita tua bahkan ingin menempuh perjalanan jauh dari sini, tetapi mereka dilarang oleh para lansia lainnya. Mungkin ada perkelahian besar yang terjadi kapan saja sekarang. Sekelompok wanita tua hanya akan membuatnya lebih kacau. Luli serius melihat ke depan, meskipun para lansia ini tidak berada di alam yang sangat maju, hanya di pertengahan tahap Xuan Wu Realm, tetapi mereka telah melarikan diri dari kematian untuk berkali-kali. 3 dari mereka telah mendapatkan reputasi yang cukup dalam suku, jadi Luli tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Luling tidak memperhatikan lansia yang bersumpah, dia hanya memandang Luli dan berkata, hari ini, kamu akan masuk ke pintu masuk Wudao. Saya akan mengajarkan Anda pelajaran pertama, ketika berhadapan dengan musuh,
Anda harus tidak berperasaan, kejam, dan tidak memiliki belas kasihan. Petik 2. Lihat mereka. Luling menunjuk ke orang-orang di depan mereka dan berkata, kamu lihat mereka dan pikirkan kapan mereka pernah memperlakukan kita sebagai orang-orang di suku itu. Yang lebih buruk lagi, kapan mereka pernah menganggap kita sebagai manusia. Jika bukan karena Granduncle ke-6 kami, apakah Anda bahkan berpikir bahwa kami bisa melakukannya hari ini? Petik 2. Untuk saudara dan teman, kamu dapat membantu mereka dengan mengorbankan nyawamu sendiri. Untuk kerabat dan orang yang Anda cintai, Anda bisa melepaskan apa saja. Untuk musuh, Anda harus kejam. Setelah Anda bergerak, Anda harus melihatnya dan memusnahkannya. Petik 2. Jalan menuju Wu Dao adalah jalan membunuh. Jika Anda ingin menjadi prajurit yang kuat, menjadi penguasa kota, kerajaan, atau bahkan penguasa manusia, Anda harus mendaki jalan Anda dengan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pencapaian besar datang dengan mengorbankan banyak nyawa. Itu selalu menjadi cara bagaimana sejarah bekerja. Apakah kamu lihat? Pria harus membunuh, dan membunuh tanpa belas kasihan. Ketika kebesaran tak terhancurkan naik, itu muncul dari pemutihan tulang. Dahulu kala membanggakan orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan kesetiaan, dan janji-janji sangat berharga di hati mereka. Balas dendam dilakukan melalui pembunuhan, karena hidup tidak lain adalah hal-hal sepele. Penguasa dan penguasa membunuh, dan membunuh itu sealami itu datang. Petik 2. Setelah Luling selesai dengan kata-katanya, dia mengangkat panah dan menunjuk ke arah Di Huo, Di Tian, dan para tua-tua itu, dan berkata, orang-orang di depanmu ini adalah musuhmu dan layak mati. Laki-laki harus membunuh. Sedikit tatapan membunuh muncul di mata Luli. Dia mengangkat pedangnya, tetapi dia tidak begitu bertekad di dalam. Ini untuk membunuh orang, orang yang hidup, bukan binatang buas atau binatang suan. Wanita gila, Di Huo tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menatap mata Luling lagi. Dia menoleh dan mengutuk, tetapi dia tidak berani untuk segera memulai pertarungan. Wanita gila. Senyum yang indah dan sedih merayap ke sudut mulutnya. Dia menoleh dan menatap Luli yang menunjukkan keraguan. Saudaraku, tahukah kamu mengapa mereka selalu memanggilku wanita gila? Apakah Anda tahu bagaimana saya menjadi lemas? Apakah Anda tahu mengapa saya menghabiskan 3 tahun membangun crossbow kematian seaking ini? Ini semua karena Di Huo dan Di Tian melakukan sesuatu. Bahkan jika aku gila, mereka membuatku jadi satu. Petik 2. Apa? Luli terkejut. Itu 5 tahun yang lalu ketika Luling menjadi lemas. Dia baru berusia 10 tahun saat itu. Luling pergi ke gunung untuk memanen herbal sendiri selama 5 atau 6 hari. Dia sangat khawatir bahwa dia mencari dia di seluruh gunung. Itu beberapa hari kemudian ketika Luling merangkak kembali sambil menyeret kaki yang patah. Luling tidak banyak bicara saat itu dan hanya mengatakan bahwa kakinya patah ketika dia mencoba memanen herbal. Luli tidak melihat bahwa ini ada hubungannya dengan Di Huo dan Di Tian. Luling menatap Di Huo dan Di Tian yang menundukkan kepala dan tidak berani memandangnya. Luling dengan lembut berkata, 5 tahun yang lalu, saya telah memanen tumbuhan di pegunungan. Kedua ini mencoba saya. Jika saya tidak melompat dari tebing, saya akan kehilangan keperawanan saya. Luli, kamu tidak bisa membayangkan betapa sesatnya mereka. Aku melompat dari tebing, kakiku patah, dan mereka masih mengejarku. Jika saya tidak memotong 5 potong daging dari paha saya dan memakannya sepotong demi sepotong untuk menakut-nakuti mereka, saya mungkin tidak akan bisa mengembalikannya. Di Huo tiba-tiba membungkuk untuk muntah. Banyak ekspresi pria muda itu telah berubah dan dorongan untuk muntah datang kepada mereka. Makan daging pahanya sendiri. Dia benar-benar wanita gila. Di Tian juga memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Baik dia maupun Di Huo tidak bisa melupakan apa yang terjadi pada senja itu 5 tahun lalu. Luling memotong daging sambil tersenyum, dia mengunyahnya dan menelannya sepotong demi sepotong. Senyum memabukkan tergantung di bibirnya yang memiliki darah menetes dari mereka. Foto itu memberikan 5 tahun mimpi buruk bagi Di Tian. Bab 19, terlalu lemah untuk menahan pukulan tunggal. Di Huo, Di Tian. Mata Luli menjadi merah darah karena amarah. Luling tidak pernah menyebutkan ini padanya. Tidak ada yang menyukai dia di suku, oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengatakan kepadanya. Tetapi sekali lagi, dia tidak berharap orang-orang secara acak akan tahu tentang ini.
Lihatlah anjing-anjing tua yang sok suci ini. Luling menunjuk ke orang-orang tua termasuk yang hanya memiliki satu tangan dan berkata, aku kembali dan lukaku sudah sembuh, tetapi aku menjadi lumpuh. Saya ingin mencari keadilan dari Diba dan orang-orang ini. Apakah Anda tahu apa yang mereka katakan, saudara? Mereka berkata bahwa mereka hanyalah anak-anak yang tidak dipikirkan dan mereka dapat dimaafkan. Mereka hanya memberi saya 10 daun emas dan menyuruh saya kembali dan merawat luka saya, bahkan tanpa satu pun maaf. Itu seperti api akan keluar dari mata Luli. Dia hampir seorang gadis cantik menjadi orang lumpuh, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah dengan mengirimnya pergi dengan 10 daun emas. Orang tua satu tangan dan yang lainnya menjadi malu. Mengatakan hal ini dengan keras di depan semua orang telah membuat mereka kehilangan gengsi mereka juga. Orang tua satu tangan berpikir sejenak dan berkata, Luling, di masa lalu, apa yang dilakukan di Huo dan di Tian memang salah, tetapi Anda tidak dibenarkan untuk membunuh hari ini. Diam, Luling menyela lelaki tua itu. Dia berteriak dengan suara lembut, anjing tua. Baru saja, Dihan akan mematahkan kaki kakakku dan ingin membunuhku. Di mana kamu saat itu jika kita tidak memiliki sarana ini, kita akan menjadi mayat di tanah. Jika kita mati, apakah Anda juga akan mengatakan kepada kami bahwa mereka terlalu muda sehingga mereka tidak berpikir? Petik 2. Pria tua satu tangan itu tidak bisa berkata apa-apa. Ketika dia baru saja akan mengatakan sesuatu, Luling melanjutkan, anjing tua, jangan pernah meneteskan air mata buaya. Kakek saya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan Anda ada hubungannya dengan itu, bukan? Bukankah kakek saya memotong lengan Anda? Anda semua bagian dari itu, bukankah itu benar? Dan Diba, dia adalah pelakunya. Petik 2. Apa? Badai keributan melanda seluruh tempat. Rumah batu telah mengumpulkan cukup banyak orang dari suku sekitar. Mereka terkejut dengan berita keterlaluan ini. Kakek dari pihak Ibu Luling dan Luli adalah kepala suku sebelumnya yang memimpin sekelompok prajurit yang kuat keluar Ais Abis, dan mereka semua meninggal dengan kematian yang mengerikan. Sekarang, Luling mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Diba dan lelaki tua satu tangan. Omong kosong. Pria tua satu tangan berteriak dengan marah, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dengan kami. Kakekmu sudah datang. Petik 2. Haha, Luling tertawa begitu keras hingga tubuhnya bergetar, dan dia memandang ke arah Luli dan berkata, lihat, dia menunjukkan hati nurani yang bersalah. Luli, ketika kamu cukup kuat, pastikan untuk menyelesaikan ini dan mencari tahu siapa yang membunuh kakek kita dan yang lainnya. Jangan kehilangan siapapun dari mereka. Petik 2. Luli dengan tegas mengangguk dan menatap di Huo dan di Tian, niat membunuhnya menjadi lebih kuat, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Dia seperti pedang yang akan ditarik untuk menghabisi semua musuh. Ya, musuh. Pada saat itu, semua orang adalah musuh Luli. Di Huo dan di Tian adalah orang-orang yang harus dibunuh. Jangan potong siapapun. Pria tua satu tangan itu mendengus jijik. Melihat ke arah di Huo dan yang lainnya, dia mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari suku hidup-hidup hari ini? Anda membunuh Dihan di siang hari bolong, dan Anda sangat gila. Jika kami membiarkan Anda melarikan diri, tidak akan ada hari yang damai lagi di Dilong Tribe. Di Huo, di Tian, kalian berdua, mulai bergerak dan bunuh keduanya. Petik 2. Kamu, Luling tertawa mengejek ketika dia mengambil bungkusan di tanah dan mengikatnya di punggungnya. Dengan tongkat di tangannya, dia berkata, saudaraku, ambil pedangmu dan bunuh siapa saja yang menghalangi jalan kita keluar dari suku itu. Siapapun dan semua orang yang berani menghalangi kita harus dibunuh. Petik 2. Tentu, siapapun yang menghalangi kita akan terbunuh. Luli meraung dan menempatkan dirinya di depan Luling. Langkah demi langkah, dia mulai bergerak maju. Di Huo, di Tian dan lelaki tua satu tangan itu adalah pejuang yang kuat, tetapi pada saat itu, tidak ada jejak rasa takut yang dapat ditemukan di hati Luli. Berdiri di belakangnya adalah saudara perempuan tersayang. Dia tidak punya jalan kembali. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah mengambil pedangnya dan membunuh jalan keluarnya. Pedang ditarik, jadi pertarungan harus berlanjut, jalan kembali terputus, dan satu-satunya pilihan adalah hidup atau mati. Membunuh. Di Huo dan di Tian saling memandang. Setelah lelaki tua satu tangan itu muncul, mereka menjadi lebih percaya diri. Ada sekelompok tetua menyaksikan mereka berkelahi. Jadi,
Apa yang bisa menakuti mereka berdua? Dan mereka akan terus dihantui mimpi buruk jika mereka tidak membunuh Luling. Adapun Luli, dia akan tumbuh menjadi musuh yang kuat dan masalah tanpa akhir jika dia tidak akan dibunuh. Membunuh. Para pemuda mulai bergerak, tetapi masih belum berani mendekat. Luling mengatakan jarak tembak dari panahnya yang mematikan adalah 6-5 kaki, dan bisa secepat prajurit di alam laut roh membuat gerakan di atas kekuatannya. Bahkan Dihan tidak bisa menyingkir, apalagi mereka. Dilu, dapatkan perisai. Teriak Di Huo. Seorang pria muda dari kejauhan langsung berlari cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia telah membawa 5 perisai perunggu kembali dan melemparkannya ke Di Huo, Di Tian, dan 2 pemuda lainnya masing-masing di tahap tengah Xuan Wu Realm. Dengan perisai di tangan, Di Huo dan yang lainnya menjadi sangat percaya diri. Mereka mulai bergerak mengitari Luling dan Luli dengan sikap berani. Luli tidak memiliki satu perubahan pun di wajahnya. Langkah demi langkah, dia bergerak maju. Dia memiliki pedang di tangannya, tidak mengindahkan orang lain dan hanya menatap Di Huo. Luli, jangan khawatirkan aku. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Saya berjanji untuk membawa Anda keluar dari suku dan Rafe suku ke tanah. Itu akan terjadi hari ini. Petik 2. Luling berteriak dan berhenti dari kejauhan. Luli menjerit dan meluncur maju. Dia menendang mundur ke tanah dengan begitu banyak kekuatan yang menyebabkan papan tulis di tanah retak. Dia melompat lebih dari 3 kaki. Dengan kekuatan yang sangat besar, dia mengayunkan pedangnya dengan 2 tangannya dan memotongnya di perisai Di Huo. Mati. Di Tian, yang berdiri di sebelah mereka, bergerak. Pedang panjangnya berubah menjadi potongan-potongan bayangan pedang dan mulai mencekik Luli seperti naga beracun. Tetapi begitu dia bergerak, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah dia sedikit lebih lambat? Bang! Luli memukul perisai Di Huo dengan kekuatannya yang luar biasa. Suara emas dan besi meredam satu sama lain datang bersamaan dengan kilauan yang terbang kemana-mana. Di wajah semua orang yang heran, Di Huo dihantam bersama perisainya. Apa? Orang tua satu tangan dan kelompok tua-tua begitu terkejut dan terkejut. Di Huo berada di puncak di realem Xuan Wu dan diambang menerobos alam laut roh. Bagaimana dia bisa terlempar dengan satu langkah dari Luli yang bahkan tidak bisa mengolah energi Xuan? Desir. Setelah Luli memukul Di Huo, dia berbalik dengan satu kaki sebagai pusatnya. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang dan dengan cepat memotong kepala Di Tian. Di Tian sangat ketakutan ketika dia tahu dia jauh lebih lambat. Pada saat kritis terakhir hidup dan mati, yang bisa ia lakukan hanyalah mengangkat perisainya untuk memblokirnya. Bang! Seperti Di Huo, Di Tian, yang juga berada di puncak Xuan Wu Realm, tersingkir. Dia terbang sejauh 23 hingga 26 kaki dan menabrak dinding tanah di kejauhan. Dinding runtuh dan mengubur Di Tian hidup-hidup. Apa yang terjadi? Banyak pemuda ingin datang dan berkelahi, tetapi mereka semua takut. Mungkinkah Luli baru saja menyembunyikan energi Xuannya? Atau apakah itu karena kekuatan Di Huo dan Di Tian menjadi lebih lemah? Prajurit di puncak Xuan Wu Realm bisa memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound ketika mereka menggunakan energi Xuan mereka. Mengingat Luli memiliki kekuatan 11.000 pound juga, bagaimana mungkin ada perbedaan yang sangat besar? Aku sepertinya diracun karena energi Xuanku berantakan. Petik 2. Di Huo merangkak ke atas sementara darahnya menutupi wajahnya yang cantik. Dia memandang pria tua satu tangan dengan bingung, berharap mendapat jawaban. Pria tua satu tangan itu mengerutkan kening dan diam-diam mencoba menggunakan energi Xuannya, dan ternyata, mengejutkannya, bahwa energi Xuannya juga agak kacau. Dia melihat sekeliling dan sesuatu muncul di benaknya. Dia melirik ke arah rumah batu Luli dan berteriak dengan suara yang dalam, "Tidak, asapnya beracun. Dia bisa membakar rumput erosi ungu." Petik 2. Rumput erosi ungu. Semua orang pernah mendengar hal itu. Itu adalah bahan utama pelet erosi Xuan yang merupakan pelet beracun untuk mengacaukan energi Xuan. Haha, sudah terlambat untuk mencari tahu sekarang. Petik 2. Luling sedikit tersenyum. Ada cahaya licik berkedip di matanya. Dia tidak benar-benar gila untuk membakar rumah mereka sendiri, karena setidaknya akan merusak kenangan masa kecil mereka, dan itu akan membakar jalan mereka sendiri kembali. Dia punya niat untuk melakukan ini. Dia telah mempersiapkan ini untuk beberapa waktu. Awalnya, dia ingin menunggu Luli membangunkan bloodline-nya sebelum dia mengambil tindakan ini,
tetapi karena Di Huo dan Di Tian tiba-tiba kembali lebih awal, dia harus bergerak terlebih dahulu. Asap beracun rumput erosi ungu mengacaukan energi Suan dari semua prajurit. Luli tidak memiliki Suan energi dan telah minum teh detoksifikasi. Sekarang, ketika Luli hendak bertarung melawan para pejuang ini dengan energi Suan mereka tidak dengan kekuatan penuh, ia akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memenangkan mereka. Luli sekarang mengerti. Dia berpikir sendiri dan mengagumi kebijaksanaan kakaknya. Ada cahaya di mata Luli sekarang. Tanpa energi Suan mereka yang kaya, orang-orang ini, baginya, terlalu lemah untuk bertahan satu pukulan. Bab 20. Membunuh. Bersamaan dengan teriakan yang meraung, Luli berlari ke depan dengan pedang di tangannya. Dia masih menyerbu Di Huo dengan kecepatan tinggi sehingga dalam waktu singkat, dia sudah berada di depan yang terakhir. Mengayunkan pedangnya, ia akhirnya membidik kepala Di Huo. Semua orang bergerak, bunuh dua kecil ini. Pria tua satu tangan itu dengan marah berteriak dan meraih pedang baja dari tangan salah satu tetua dan menyerbu ke arah Luli. Karena energi Suan dari Di Huo dan yang lainnya kacau, dan bahwa mereka masih terlalu muda untuk memiliki cukup pengalaman, mereka untuk sementara tidak dapat tetap berada dalam pikiran mereka, yang membuat mereka kehilangan kapasitas tempur mereka. Jika para lansia tidak membantu mereka, maka tidak ada yang bisa menekan Luli. Dentang, dentang, dentang. Pada saat lelaki tua satu tangan dan tiga tua-tua lainnya dengan kemampuan tempur yang relatif lebih kuat bergegas ke sana, Luli telah memotong lebih dari selusin kali. Di Huo mengangkat perisai tinggi-tinggi dengan kedua tangannya dan berjongkok di tanah. Dengan itu, dia entah bagaimana berhasil menahan pukulan. Retak. Meskipun demikian, perisai itu terus-menerus dipotong lebih dari selusin kali oleh Luli. Itu tidak tahan lagi dan akhirnya terbelah di tengah dan dibagi menjadi dua bagian. Melihat kilatan dan kilatan baja dingin, Di Huo sangat takut sehingga dia bahkan berguling di tanah hanya untuk menghindari pedang di tangan Luli. Pria berlengan 1 dan 3 lansia bergegas mendekat. Mereka adalah para leluhur di suku dan telah melewati usia 60 karena mereka berada di generasi yang sama dengan kakek dari pihak ibu Luli. Bahkan jika mereka telah tinggal sepanjang hidup mereka di realem Xuanwu, tetapi siapa yang berani bersaing dengan mereka dalam hal pengalaman tempur? Luli merasakan tekanan sekarang karena keempat patriark itu mendatanginya bersama. Ada kilatan pedang di semua tempat. Pada beberapa kesempatan, ia nyaris terluka. Dia hanya bisa mundur untuk sementara waktu, jika tidak, dengan 4 bertarung melawannya bersama-sama, dia akan terluka parah yang akan mengurangi kapasitas bertarungnya. Bang! Di sisi lain, Di Tian berjalan keluar dari dinding kotor yang jatuh. Luli dengan cepat berhenti karena dia berada di dekat Di Tian dan sebaliknya berfokus padanya. Luli memandang ke arahnya, berbalik dan mulai menyerbu ke arah Di Tian. Dia tidak ragu-ragu saat dia mengayunkan pedangnya dan memotongnya di Di Tian. Di Tian dimakamkan di bawah dinding kotor hidup-hidup, jadi dia tampak sangat terhina dengan memar dan noda darah di kepala dan tubuhnya. Secara naluriah, dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi untuk menangkal pedang Luli setelah melihat yang terakhir akan memotongnya. Baik, Luli hanya menyukainya ketika orang-orang melakukannya. Seketika, dia mengayunkan pedangnya dengan cara yang mempesona seperti dia bisa membuatnya menari antara langit dan bumi dan memotong 7 atau 8 kali. Kekuatan besar langsung menjatuhkan pedang Di Tian dengan dirinya berlutut di tanah. Di Tian tanpa daya menyaksikan pedang Luli memotongnya. Fright tertulis di seluruh wajahnya. Pada menit terakhir, Luli merasa ragu untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa sekali dia bergerak, dia akan mengakhiri hidup Di Tian. Pria harus membunuh. Luli, habisi Di Tian. Teriakan Luling terdengar di telinganya. Ekspresi membunuh bersinar di mata Luli. Menutup matanya, Luli mengayunkan pedangnya dan menusuknya ke kepala Di Tian. Bang! Pedang memotong leher Di Tian, dan sebuah kepala besar terbang. Aliran darah segar menyembur keluar, menutupi tangan Luli dan tubuhnya. Luli merasakan kelembapan di tangannya. Membuka matanya, dia melihat mayat tanpa kepala yang perlahan jatuh, dan kemudian dia melihat kepala Di Tian berguling di tanah. Pada saat itu, Luli gemetar, dengan kupu-kupu di perutnya. Dia hampir muntah. Di Tian, keempat lansia, yang bergegas dari kejauhan, berteriak kesakitan. Orang tua satu tangan itu bahkan lebih marah. Di Tian adalah cucunya. Dia menangis dan berteriak ke udara, Luli, aku tidak pantas menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu hari ini. Luli,
Jangan hanya berdiri di sana. Kalau tidak, kita akan mati di sini hari ini. Bunuh. Jeritan halus Luling berdering. Luli menekan keinginannya untuk muntah, memaksakan dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari mayat di Tian keempat senior yang bergegas ke arahnya. Mungkin itu karena dia baru saja membunuh manusia sehingga kemarahan yang bersembunyi di dalam Luli selama bertahun-tahun benar-benar dilepaskan. Setelah tahap awal gemetar, dia tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya. Apa yang dikatakan Luling mengingatkannya. Hari ini, jika dia tidak bisa menang, pasangan saudara-saudari semua akan menemui ajalnya. Dia menjadi sangat tenang di dalam. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu, untuk membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Anjing tua, kamu ingin membunuhku. Ayo kita lihat apa yang diperlukan. Luli berteriak. Alih-alih bergerak mundur, ia melompat maju dengan menendang tanah. Sambil meraih pedangnya, Luli memotong ke arah dahi lelaki tua satu tangan yang berdiri di depannya. Anjing tua, aku akan menembakmu. Luling berteriak dalam upaya untuk bekerja sama. Orang tua satu tangan memandang Luling dengan insting hanya untuk menemukan bahwa dia tertipu. Luling tidak berada di dekatnya. Namun hanya karena penampilan ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk menghindar dan melawan. Pedang Luli tepat di depan matanya, jadi dia harus mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Tidak baik. Tiga tetua lainnya yang berada tepat di belakang lelaki tua berlengan satu itu menyadari bahwa segalanya tidak berjalan baik. Adapun orang tua satu bersenjata, bagaimana dia bisa melawan Luli yang memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound hanya dengan satu lengan? Seperti yang diharapkan, dengan satu potongan, Luli telah memotong lengan pria tua yang dikirim terbang. Pedangnya bahkan dihancurkan, dan luka berdarah panjang dan dalam muncul di dadanya di mana orang bahkan bisa melihat tulangnya. Mungkin memang benar bahwa orang tua satu tangan memiliki pengalaman tempur yang hebat, tapi dia masih di alam Xuan Wu. Sekarang setelah Xuan energinya kacau, belum lagi fakta bahwa dia hanya memiliki satu tangan, bagaimana dia bisa menangkis serangan Luli dengan kekuatan penuhnya. Kakak keempat, tiga tetua lainnya berteriak dengan takjub. Mereka menoleh ke belakang, khawatir, dan mendapati Luli tidak repot-repot berhenti ketika dia terus menyerang dan memotong-motong orang tua yang terdekat dengannya. Bang! Seorang lansia lainnya dihancurkan. Kali ini, itu lebih mengerikan. Orang tua itu terluka oleh Luli, dan lengannya hampir terbelah. Dua lansia lainnya saling memandang. Mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Luli bersama. Mereka dengan marah berdiri di sisi kiri dan kanan Luli. Pedang mereka seperti ular beracun yang mengunci kedua lengan Luli, membuatnya tidak bisa menghadiri kedua sisi pada saat yang sama. Luli menggunakan pedangnya untuk melindungi ke kiri dan ke kanan, tetapi para tetua memiliki kerja tim yang baik dan pengalaman tempur yang hebat. Meskipun energi Xuan mereka kacau, tetapi serangan mereka masih sangat ganas. Untuk beberapa kali, Luli hampir dipukul karena dia harus membela diri sambil mundur. Luli, aku akan membunuhmu untuk membalas di Tian. Di Huo melesat dari jauh. Memang benar bahwa energi Xuan-nya berantakan sekarang, yang membuatnya kehilangan kapasitas tempurnya. Namun, Luli sudah mengalami kesulitan membela diri di bawah serangan terus-menerus dari kedua orang tua ini. Jika Di Huo bergabung dengan mereka, akan sangat mudah bagi ketiganya untuk membunuh Luli. Luling, yang berdiri di belakang mereka mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani bergerak. Ada tiga pria muda berdiri di depannya. Tidak peduli seberapa bagus panahnya, itu tidak bisa menembus perisai. Jika dia tetap di tempatnya, ketiga pemuda itu tidak akan punya nyali untuk bergerak juga. Di sisi lain, jika dia memaksakan caranya untuk mendukung Luli, maka mereka tidak akan membiarkan itu terjadi tepat di depan mata mereka saat tidak melakukan apa-apa. Balas dendam untuk Di Tian. Mendengar ini, Luli memikirkan adegan di mana ia menabrak Hawk fosfor merah dengan peti kuno. Sebuah ide muncul. Dia tiba-tiba menyerang beberapa kali untuk menangkis kedua tetua itu saat ini. Kemudian dia melompat ke belakang tembok tanah yang runtuh. Kemudian, di tengah kutukan semua orang yang marah, Luli kembali, membawa satu kaki mayat Di Tian. Luli mengayunkan mayat di tangannya seperti orang gila dan mulai memotong dengan pedangnya di tangannya yang lain. Kedua tetua tercengang. Mereka telah hidup selama lebih dari 60 tahun, dalam pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat pertarungan seperti ini.
Luli menggunakan cucu mereka sebagai tameng. Bagaimana mungkin mereka menyerang? Untuk menentang mayat itu, apakah itu berarti bahwa Luli bahkan tidak takut dihantui oleh hantu dan roh jahat? Ya, sejujurnya, Luli sebenarnya tidak takut akan hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk mengambil peti mati. Di bawah pengaruh Luling, dia tidak takut pada dewa atau hantu. Dia akan dibunuh sekarang, jadi mengapa dia peduli? Bang! Di Huo dan dua tetua lainnya tidak berani bergerak, namun Luli ceroboh. Dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan orang tua dan mematahkan tangan pria ini. Tangan berdarah itu terbang ketika darah menyembur kemana-mana, menutupi wajah Di Huo. Sementara Di Huo tidak keluar dari kebingungannya, Luli membalikkan tangannya dan memotong pangkuan Di Huo. Di Huo, dalam ketakutan, berguling. Kebetulan hanya satu lansia yang tersisa dan dia terlalu takut untuk diserang sehingga dia harus mundur. Sekarang, bola ada di tangan Luli. Menjalankan. Menonton Luli bergegas ke arahnya dengan niat membunuh, Di Huo mendapat kaki dingin. Dia tidak ingin menjadi mayat tanpa kepala seperti Di Tian. Dia dengan marah meraung, Di Lu, kendalikan Luling, atau kita semua akan mati. Mengambil kesempatan sementara Luli melihat ke belakang, Di Huo lari dengan timpang terlepas dari darah yang keluar dari pangkuannya dan menghilang ke sekelompok rumah batu. Luli sangat marah, tetapi dia tidak berani mengejarnya. Ada begitu banyak rumah batu, sehingga perlu waktu untuk menemukan Di Huo. Ada begitu banyak prajurit di sini. Bagaimana jika Luling terluka atau terbunuh? Melihat tiga pria muda termasuk Di Lu yang berdiri di depan Luling siap melakukan sesuatu, Luli tidak memiliki energi untuk khawatir tentang satu orang tua. Dia membuang mayat Di Tian dan berlari ke arah Luling dan berteriak, "Ayo pergi, atau kalian semua akan mati." Luli berlumuran darah dari mengayunkan mayat Di Tian. Selain itu, ia telah melukai beberapa patriark suku secara berturut-turut dan membunuh Di Tian. Bagi Di Lu dan yang lainnya, dia adalah seorang maniak. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang sembrono tetapi mundur ke samping sambil menggaruk dan berebut. Luli berlari gila ke Luling. Mendukung Luling dengan tangannya, dia melirik orang-orang suku di dekatnya dan berkata dengan suara dingin dan mengancam, "Saudari, ayo pergi. Aku berani ada orang yang menghalangi kita. Baiklah, ayo pergi." Luling menatap punggung Luli yang lurus dan lurus saat matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Wajah indahnya seperti bunga yang berkembang, sangat indah. Bab 21. Diba telah membawa semua prajurit dewasa di suku itu bersamanya, bahkan beberapa prajurit berusia 50-an. Lagi pula, semakin banyak orang pergi ke Ais Abyss, semakin banyak bonus yang akan mereka dapatkan. Diba berpikir bahwa tidak ada yang berbahaya tentang mereka yang ditempatkan di luar Ais Abyss. Oleh karena itu, semua yang tersisa di suku adalah orang tua, lemah, perempuan dan cacat. Satu-satunya yang memiliki kapasitas tempur yang kuat adalah lelaki tua satu tangan dan para tetua lainnya, ditambah beberapa pemuda yang kembali bersama Di Huo, Di Tian, dan Di Han. Saat ini, Di Huo adalah prajurit paling kuat, tetapi ia masih melarikan diri. Di Han ditembak mati oleh Luling, dan Di Tian telah dipenggal. Ada luka di dada pria tua satu tangan yang cukup dalam untuk melihat tulangnya. Ini baik-baik saja pada usia yang lebih muda, tetapi mengingat bahwa lelaki tua satu tangan telah melampaui usia 60, lukanya fatal. Adapun tiga penatua lainnya, satu terluka parah, satu patah lengannya, dan yang terakhir benar-benar ketakutan. Adapun lebih dari selusin pria muda termasuk Di Lu, mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Luling dan Luli telah membuat heran dan mengejutkan semua prajurit di suku itu. Banyak wanita tua, beberapa pelayan tua, dan gadis-gadis muda di kejauhan semakin tercengang. Mereka hanya wanita normal tanpa kemampuan tempur, tanpa nyali, sehingga banyak dari mereka bahkan tidak sanggup melihat semuanya. Hanya beberapa pelayan tua meledak marah. Beberapa anak yang lebih besar ketakutan dan mereka berlari pulang. Dengan pedang meneteskan darah di satu tangan, dan lengan saudara perempuannya di tangan lain, Luli berjalan maju selangkah demi selangkah. Luling tersenyum. Luli memegang salah satu lengan kakaknya, dan di lengan bajunya, dia memiliki crossbow mencari kematian yang siap diluncurkan setiap saat. Dengan tongkat di tangannya yang lain, dia bergerak maju dengan pincang. "Kenapa kamu menangis?" Pria tua satu tangan itu berdiri dengan susah payah sambil menahan rasa sakit yang tajam di dadanya dan berteriak kepada pelayan tua itu.
Keheningan langsung jatuh, ke tingkat yang secara bertahap, keheningan mematikan menyebar. Bahkan suara jarum jatuh ke tanah bisa terdengar. Satu-satunya suara adalah suara klop-klop yang menyertai Luli dan Luling bergerak maju, dan suara darah menetes dari pedang Luli. Tak lama kemudian, Luli berjalan ke depan pria tua satu tangan. Sisa tua-tua telah mundur di sini, tidak jauh di belakang lelaki tua satu tangan dengan pedang di tangan mereka. Luli berhenti, mengarahkan pedangnya pada lelaki tua satu tangan dan berkata, "Anjing tua, akankah kamu menyingkir atau tidak? Bagaimana kalau aku tidak?" Orang tua satu tangan itu adalah orang jahat. Dia dengan marah menatap Luling dengan matanya yang melotot penuh amarah. Dia tidak mau tunduk pada kekalahan. Jika bukan karena fakta bahwa dia diracuni dengan rumput erosi ungu, bagaimana mungkin Luli, seorang pang yang bahkan tidak bisa mengolah energi Suan, menyakitinya? Luli dan Luling telah membantai suku mereka, memastikan suku Dilong. Jika dia membiarkan kedua saudara kandungnya pergi dengan begitu mudah, orang tua satu tangan itu akan merasa malu, dan otoritas dan martabatnya terakumulasi selama bertahun-tahun di suku ini akan sia-sia. Dia adalah paman dari Diba. Tanpa Diba di suku, dia telah menjadi pemimpin. Jika dia mundur, Dihan dan Ditian akan mati sia-sia. Jika tidak, maka pergilah ke neraka. Luli berteriak dengan marah, dia melepaskan tangan Luling dan berlari maju seperti macan tutul. Dia telah ditangkap oleh kegilaan membunuh. Sekarang dia sudah membunuh Ditian, dia tidak akan keberatan membunuh lagi. Luling berkata bahwa lelaki tua satu tangan itu adalah pembunuh kakek dari pihak ibu mereka. Mengabaikan apakah itu nyata atau tidak, Luling hampir dan kakinya patah. Ketika dia kembali untuk mencari keadilan dari pria tua satu tangan, dia hanya berharap dia pergi dengan 10 daun emas. Hanya ini sudah tak tertahankan bagi Luli. Apa yang Diwo dan yang lainnya lakukan jelas diizinkan oleh para penatua. Karena lelaki tua satu tangan itu mencoba membunuhnya, dan sekarang dia berdiri di jalan mereka, tentu saja, dia menjadikan dirinya musuh. Luling mengatakan, ketika dihadapkan dengan musuh, seseorang harus kejam dan kejam tanpa ampun. Itu semua ada di pikiran Luli, tanpa ampun. Dia meluncur maju dalam sekejap. Sinar cahaya melotot keluar dari pedang. Dia memotong pria tua satu tangan dengan kekuatan besar. Dentang. Dengan suara menusuk yang tajam dan tiba-tiba, lelaki tua satu tangan itu terluka. Bagaimana dia bisa mempertahankannya, sekarang dengan semua suan energinya kacau. Pedang lelaki satu tangan itu dirobohkan, dan dia sendiri terdorong mundur. Mata Luli sedingin seolah-olah dia adalah binatang buas. Dia dengan cepat mengejar pria tua satu tangan dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dia bisa ditebang kapan saja sekarang. Menatap lelaki tua satu tangan itu, Luli berteriak dengan marah, apakah kamu akan membuat jalan atau tidak? Orang tua satu tangan itu memang karakter yang kejam. Dia berteriak sambil mengepalkan giginya, tidak, kecil, jika kau punya nyali, maka bunuh aku. Diba telah menjadi leluhur klan eksternal keluarga Zhao. Ketika dia kembali, dia akan mencabik-cabikmu dan mengirimkanmu liar membusuk. Petik 2. Pergi ke neraka. Dengan teriakan nyaring, Luli mengayunkan pedangnya ke bawah. Hanya satu gerakan, Luli telah menghancurkan pria tua satu tangan itu sejauh hampir 40 kaki. Darah lelaki tua satu tangan itu menyembur keluar dari dadanya, jelas, dia tidak akan berhasil dengan dada dan perutnya terbuka. Kakak keempat, menangis dengan ketakutan, para tetua yang lain, dan mereka yang berada di dekat rumah batu itu maju ke depan dan mengepung pria tua yang bersenjata satu itu. Luli kembali menatap Luling, dan yang terakhir menyusul dengan cepat. Luli melangkah selangkah demi selangkah, membawa pedang yang meneteskan darah. Berdiri sekitar 10 kaki di depan mayat lelaki tua satu tangan, Luli berhenti lagi. Dia menunjuk para tetua dengan pedang. Kamu semua sudah lanjut usia sekarang, dengan tidak banyak waktu tersisa di bumi. Aku tidak ingin membunuh lebih banyak hari ini. Jika kamu tidak ingin mati, maka keluarlah dari jalanku. 5 atau 6 penatua menoleh ke belakang dan menatap Luli. Kebencian dan dendam memenuhi mata mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara, belum lagi mengambil tindakan. Aku akan mengambil 10 langkah sekarang. Jika kamu tidak bergerak, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Luli berjalan, langkah demi langkah. Wajahnya yang kejam menjadi lebih serius. Pada langkah kelima, akhirnya seseorang menyerah dengan ketakutan.
Salah satu tetua memimpin dan melangkah ke samping. Ketika seseorang telah melangkah ke samping, sisanya dengan cepat mengikuti. Tidak ada yang ingin mati. Saat ini, tidak ada yang bisa bersaing dengan Luli lagi. Mereka harus menunggu Diba kembali untuk membalas dendam atas nama mereka. Tetapi salah satu penatua tidak minggir. Itu yang hampir memotong lengannya oleh Luli. Dia adalah sepupu dari lelaki tua satu tangan. Orang tua satu tangan yang terbunuh memenuhi matanya dengan amarah. Alih-alih bergerak ke samping, dia meraung dan bergegas menuju Luli. Saudari ketujuh. Para tetua yang lain berteriak kaget. Luli berlari ke arahnya dengan amarah yang terlihat di matanya. Dia mengangkat pedangnya dan memotongnya. Bagaimana bisa seorang penatua yang terluka menghadapi pukulan seperti itu dengan kekuatan lebih dari 11.000 pon? Bang! Baik penatua dan pedangnya dikirim ke udara. Setengah dari tubuhnya terluka parah dengan darah di seluruh. Satu lagi terbunuh. Ada orang lain. Luli memegang pedangnya dan dengan dingin menatap para tetua di dekatnya. Pada saat itu, dia telah berubah menjadi iblis pembunuh. Siapa lagi yang berani menghalangi jalannya akan dibunuh tanpa ada pertanyaan. Itu diam di sekitar. Tidak ada yang berani melangkah sekarang. Beberapa kaki pemuda itu bahkan gemetar karena takut. Ketika mereka melihat ke mata Luli, mereka menemukan mereka lebih mengerikan daripada iblis dan hantu. Luli dengan mudah berhasil berjalan keluar gerbang depan suku dengan Luling. Segera setelah mereka menginjakkan kaki di luar gerbang, mereka mendengar bersumpah datang dari belakang mereka. Luli, kamu kehilangan akal. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kalian berdua, ketika kepala suku kembali, dia akan memburumu dan merobek abrikmu kemanapun kamu pergi. Ya, kirim seseorang untuk kepala sekarang. Dua jiwa setan yang tak terampuni ini harus dihancurkan menjadi berkeping-keping. Keduanya harus mati 1000 kali. Serangan bersumpah datang, bersama dengan tangisan beberapa pelayan perempuan tua. Luli mengerutkan kening dan berhenti. Dia melihat ke belakang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Luling melirik kerumunan dan dengan dingin berkata, kami menuju ke Kabupaten Wuling. Anda dapat membiarkan Diba menemukan kami di Kabupaten Wuling untuk membalas dendam. Kami berdua telah membunuh orang di sini hari ini. Jika seseorang dari sukumu bisa membunuh kami, bagus untukmu. Kami tidak akan mengeluh. Petik 2. Juga, kita akan melihat kerincian kematian kakek keibuanku. Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan suku, semua yang terlibat, aku bersumpah, aku tidak akan menyisakan nyawa. Satu catatan terakhir. Jaga baik-baik kami kakek keenam. Siapapun yang berani mengganggunya karena apa yang kami lakukan, selama kami masih bernafas, kami akan kembali dan membunuh orang itu dan seluruh keluarganya. Petik 2. Dengan ini, Luling berbalik dan berjalan ke depan dengan tongkat di tangannya. Luli cepat menyusulnya dan membantunya pergi. Sekali lagi, orang merasa kedinginan mengalir di tubuh mereka. Sebelumnya, mereka bisa menganggap apa yang dikatakan Luling sebagai lelucon. Namun sejak hari itu, tidak ada yang berani meremehkan gadis itu lagi, atau Pang Luli yang bahkan tidak bisa mengolah suan energi. Salah satu tetua meneteskan air mata saat dia melihat Luli dan Luling pergi. Dia bergumam dalam penyesalan, bencana hari ini pasti akan terjadi. Kita seharusnya tidak memperlakukan keduanya seperti yang kita lakukan. Kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang salah kembali. Anak-anak Luren Huang, 1, bahwa manusia berdaulat, bagaimana mereka bisa berdaulat, bagaimana mereka bisa melakukannya. Menjadi pecundang. Petik 2. Kakak ke-11, apa yang kamu bicarakan? Penatua lainnya memarahinya, kedua ini adalah jiwa yang tidak tahu berterima kasih. Jika itu terserah saya, kita harus membunuh mereka di masa lalu. Maka kita tidak akan menemukan diri kita dalam masalah seperti ini hari ini. Sekarang kita harus memberitahu kepala sesegera mungkin untuk memburu mereka. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan di Kabupaten Wuling. Begitu mereka masuk, akan terlalu banyak masalah. Petik 2. Apa yang harus ditakuti? Penatua lain mendengus. Tentu, kekuatan tidak dapat digunakan di dalam wilayah Wuling yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh keluarga Liu. Tapi hari ini tidak seperti masa lalu. Kekuatan dan kekuatan keluarga Liu telah banyak menderita karena turbulensi dalam keluarga mereka. Zhao keluarga sekarang adalah tandingan bagi keluarga Liu. Diba adalah leluhur klan eksternal keluarga Zhao. Seharusnya seperti sepotong kue baginya untuk membunuh keduanya. Petik 2. Benar,
Ya, salah satu tetua mengangguk dan kemudian berteriak kepada Dilu dan yang lainnya, apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang, pergilah dan beritahu kepala desa. Minta dia mengirim seseorang untuk membunuh dua ini. Iya nih. Dilu bergegas keluar bersama dua orang lainnya. Mereka berlari menuju ais abis di atas kecepatan mereka dan dengan cepat menghilang ke utara. Kurung siku buka.